Tes. Assalamualaikum. Bunda Nikmah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nikmahnya udah ada. Bunda Nikmahnya udah ada. Ada Ustazah itu, Fitri. itu Bun. Iya, Ustazah Fitrinya udah gabung belum? Belum ada ya? Udah tak colek sih, udah tak kasih linknya juga. Bentar Bun, ini coba saya WA Ustazah Fitri. Gak apa-apa dibuka aja Bun. Dibuka Buka aja ya. tanpa oh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini kita ketemu lagi ya di kajian online yang bahas tentang fikih sholat untuk siang ini. Bentar, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Maaf, bentar. Ada bocil soalnya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya kok grogi nih jadinya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita lagi siang ini secara online dalam kajian selama Ramadan, acara Semarak Ramadan Muslimah Muslim Squad. Dan kajian siang ini kita akan membahas tentang sholat, fikih sholat yang nanti akan dibacakan yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara, yaitu satu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Aisyah, yang tidak mau dipanggil Ustazah. Terus ada acara inti, kajian fikih tadi itu, fikih sholat, tanya jawab, yang terakhir doa dan penutup. Untuk pembukaan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Monggo Mbak Aisyah, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Cek Bun, ini suaranya udah masuk ya Bun? Masuk. Bunda kenapa? Baik. Iya lah, gimana pakai disebutin yang tidak mau dipanggil Ustaz? Iya Bun, ya kepala saya. Ben gak grogi aku Mbak Aisyah. Iya. Siap-siap Bunda. Oke, sebelumnya. Mbak Aisyah, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita dapat dipertemukan kembali di hari Ahad tanggal 11 Ramadan ya Bunda-Bunda. Semoga puasanya yang sudah hari ke-11 ini tetap tetap semangat dan walaupun panas ya, Surabaya juga lagi panas, semoga tetap semangat dan tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah dimanapun Bunda-Bunda berada. Oke, sebelumnya izin saya membacakan surah Al-Isra ayat ke-78 sampai ke-84. Insya Allah silakan kalau misalnya mau dibuka Al-Qur'annya di surah Al-Isra ayat ke-78 sampai ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkanlah pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bunda Nikma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu acara inti kajian fikih sholat oleh Ustadzah Fitri. Ustadzah Fitri ini Ustadzah Fitri Mukhtar LC, domisili di Cinere, Depok, ibu dari 4 putra. Dan kegiatan sekarang beliau adalah relawan pelatih MSS Chapter Depok, founder HBA, Hayya Bil Arabia, dan EFC,
English for apa kemarin lupa ini. Terus pengurus Korp Daiyah HDMI Himpunan Dai Muda Indonesia Jakarta. Ustazah Fitri sudah hadir nggih? Sudah Bu. Sudah. Oh Nikmah. ya. Ya, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Kedengaran suara saya Ustazah Nikmah? Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Jazakallah khair Bu Nikmah untuk juga tim MSS, tim kajian Semarak Ramadan Muslimah Swimming Squad yang telah berikan saya kesempatan untuk sharing mengenai kajian fikih sholat untuk pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zid 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati pada hari ini Ibunda Ais ada bersama kami juga di sini ya Bu Nikmah ya. Hadir Ustazah Fitri. Alhamdulillah Bu Ais, apa kabar? Sehat Bu Ais? Alhamdulillah masih tetap Sehat gendut. Bisa aja Bu Ais. Masya Allah, Barakallah. Ramadan sehat terus ya, barakallahu fiik. Amin. Masya Allah aktif terus di Semarak Ramadan Bu Ais. Amin amin insyaallah. Iya. Juga yang saya hormati para pengurus pusat Muslimah Swimming Squad di seluruh Indonesia, Masya Allah, dan juga para hadirin hadirat pada hari ini, para hadirat ya, khususnya Muslimah pada hari ini, yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik, rahmat, dan hidayahnya kita masih dikumpulkan dalam kajian Semarak Ramadan yang semoga Ramadan kita ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan pencerahan, tidak dengan rebahan, malas-malasan, dan hanya jalan-jalan yang sia-sia belaka. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit karena waktunya juga hanya sedikit ya, mungkin kajian singkat mengenai fikih sholat, yang mana pekan lalu kita sudah mengkaji sedikit mengenai fikih wudhu. Sebenarnya ada kemarin yang japri saya untuk nanya tentang istihadah, cuman afwan belum saya jawab secara lengkap karena kemarin tuh dia baru nanya hari kemarin Sabtu, saya lupa siapa yang ala kulli hal. Mohon bersabar, nanti insya Allah jika sudah ada waktu, karena kemarin juga Sabtu saya banyak agenda, untuk hari ini juga Masya Allah. Jadi ini PPT-nya juga bisa dibilang dadakan, saya baru share barusan ke Ustazah Aisyah. Jazakallah khair Ustazah Aisyah remindernya, mudah-mudahan nggak bosen nih ya. Untuk hari ini kajian fikih salat, insya Allah semuanya sudah siap untuk mendengarkan ya, karena bagi yang tidak sempat menulis atau tidak sempat melihat juga bisa sambil melakukan aktivitas yang lainnya, cukup dengarkan suara saja, nanti bisa ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Alhamdulillah, kajian fikih salat di sini saya akan menyampaikan, mungkin diawali dengan keutamaan salat. Ya, sebagaimana kajian sebelumnya juga saya selalu sampaikan, sebelum menyampaikan materi atau menyampaikan yang akan saya sampaikan mengenai ibadah, baik kemarin itu wudhu maupun sholat dan lain sebagainya, itu saya selalu sampaikan mengenai keutamaan. Karena apa? Agar kita lebih merasakan betapa butuhnya kita akan ibadah yang Allah dan Rasulullah sudah sampaikan. Karena beda zaman, maka beda juga penerimaan. Dulu di zaman Rasulullah SAW, lalu pada zaman para sahabat,
mereka as-sabiqun al-awwalun, mereka itu ketika mendapatkan perintah langsung sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan dan lalu kami taati. Karena bersama mereka Rasul SAW, orang pilihan yang berdakwah dengan penuh hikmah, yang berdakwah yang pastinya sangat mudah untuk diterima pada saat itu. Namun setelah seiring waktu, seiring zaman, maka kami di akhir zaman ini, generasi akhir zaman ini, tidak mudah untuk bisa menerima syariat Allah, apalagi sampai kita mau menjalankannya dengan benar-benar istiqamah. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kita sadari banyak sekali gangguan maupun ujian juga cobaan yang kita hadapi di sekeliling kita. Wabil khusus untuk ibadah sholat ini, terutama untuk para ummahat, akhwati fillah semuanya, kita terkadang dilema dihadapi banyaknya kegiatan yang kita jalankan, terkadang sulit bagi kita untuk benar-benar menjalankan sholat di awal waktu juga dengan khusyuk. Itu yang paling penting. Ya, mungkin bisa langsung saya masuk ke materi keutamaan sholat ya, menurut Islam, atau keutamaan sholat dalam Islam, atau bisa dibilang posisi atau kedudukan sholat dalam Islam. Ya, kedudukan sholat dalam Islam itu sangat-sangat penting. Jadi perlu kita ketahui agar kita lebih menyadari betapa butuhnya kita terhadap sholat. Betapa sayangnya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, para muslimin, dan kita khususnya insya Allah minal mu'minin wal mu'minat, dan minal muttaqin, dan semoga Allah tingkatkan derajat kita di bulan suci Ramadan ini menjadi mukminah yang bertakwa, dan selalu meningkat keimanan dan ketakwaan kita seiring waktu, seiring ilmu yang kita gali, dan seiring usia yang bertambah. Semoga kita selalu dirahmati Allah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka materi saat ini adalah sholat, maka kita harus menyadari betul. Pertama adalah keutamaan sholat apa saja dalam Islam. Kedudukan sholat apa dalam Islam, dan bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat penting, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Karena sholat, pertama ini saya sampaikan sebenarnya banyak ya, ini saya hanya beberapa, kurang lebih 5 saya sampaikan di sini. Sholat merupakan amalan terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin saya bahas tentang wudhu, Allah syariatkan wudhu bagi kita karena Allah sayang kepada kita, ingin kita selalu bersih, ingin kita selalu jauh dari hadas, ingin kita selalu mengingatnya, baik dalam waktu-waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Jadi wudhu kita bukan hanya untuk sholat, namun wudhu kita selalu kita dawamkan untuk menjaga kesucian kita, kebersihan kita, juga konektivitas kita, connecting kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat merupakan amalan terbaik. Apa maksudnya di sini? Oh, ini ada kesalahan ketik ya di hadisnya. Sa'altu Rasulullah SAW, ayu amalin afdal. Jadi ada beberapa matan atau riwayat yang berbeda. Ayul amal afdal atau ayu amalin afdal, qal as-salatu li waqtiha, as-salatu ala waqtiha. Sama definisinya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal menurut engkau ya Rasulullah? Jadi amalan apa di sisi Allah yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, as-salatu ala waqtiha. Yang artinya sholat pada waktunya, atau sholat di awal waktu. Yang memang bagi yang istiqamah, Masya Allah, bisa selalu sholat di awal waktu. Bahkan jika sudah istiqamah pun terkadang kita masih terbengkalai oleh kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kita akhiri atau kita tunda sebentar karena kita sudah berusaha namun keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakannya di awal waktu. Namun jika kondisinya seperti itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di pekan lalu, jika amalan itu sudah kita istiqamahkan, kita sudah terbiasa sholat di awal waktu, namun kondisi yang di luar dugaan yang tidak kita inginkan membuat kita menunda atau kita terlambat dari waktu awalnya,
bahkan mungkin sampai akhir waktu kita baru melaksanakannya, niscaya kita tetap mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Kenapa bisa? Karena kita sudah berusaha istiqomah untuk selalu sholat di awal waktu. Maka di saat-saat tertentu yang kita tidak bisa mengelak di luar jangkauan kita, di luar harapan kita, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Itulah fadilah atau keutamaan atau bisa dikatakan keberkahan bagi orang-orang yang menjaga keistiqomahan, yang selalu istiqomah dalam sholat di awal waktunya. Ya seperti yang saya sampaikan, istiqomah itu memang tidak mudah. Istiqomah itu memang cukup berat. Karena yang ringan itu adalah istirahat. Ya. Lalu Rasulullah SAW juga menyampaikan amalan apa setelah sholat, bahkan amalan lain setelah sholat yang sangat mulia itu ternyata amalan-amalan yang sangat mulia. Jadi sholat itu justru jauh lebih mulia dibanding amalan-amalan setelahnya. Tsumma ayu qal ya Rasulullah birrul walidain. Di sini saya skip ya, afwan. Jadi amalan apa selanjutnya ya Rasulullah yang paling mulia setelah sholat? Birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu amalan yang paling mulia. Jadi Allah perintahkan kita taat kepada Allah, lalu yang kedua kepada kedua orang tua kita. Berarti posisi kedua orang tua kita itu sangat mulia, dan taat kepada mereka atau berbuat baik kepada mereka itu adalah amalan yang sangat-sangat baik. Namun itu masih nomor 2 setelah sholat pada waktunya. Lalu amal apa setelah itu ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu maknanya luas. Tidak selalu berjuang di medan perang, namun juga jihad fi sabilillah. Bagi kita terutama para wanita, akhwati fillah, umat fillah, kita memiliki peran yang sangat besar. Yang mana di peran-peran kita itu mengandung jihad fi sabilillah. Jika kita niatnya lillahi ta'ala. Ikhlas hanya karena Allah Ta'ala dan mutaba'at Rasulullah SAW. Dan selalu mengikuti sunnah-sunnah atau anjuran atau tindakan atau petunjuk Rasulullah SAW. Jadi amalan-amalan kita yang kita lakukan sehari-hari di rumah kita maupun di luar rumah kita, jika kita lakukan karena Allah niatnya lillahi ta'ala dan kita lakukannya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, niscaya amalan-amalan kita akan menjadi jihad fisabilillah. Contohnya apa? Dari yang paling berat bagi seorang wanita adalah seorang ibu mengandung, lalu melahirkan. Bahkan menyusui pun satu perjuangan, satu jihad fisabilillah. Ya, bagi ibu tidak semua yang memiliki kemudahan, tapi banyak juga yang kesulitan dalam melaksanakan peran menjadi ibu. Seorang ibu yang benar-benar mencurahkan waktu dan tenaganya untuk anak-anaknya. Ya, jihad fisabilillah ini sangat luas. Bagi kita yang belum menikah, bagi para akhwati fillah yang belum menikah, berjihad juga bisa di fisabilillah. Dalam menuntut ilmu, dalam banyak hal kita bisa berjihad fi sabilillah dengan syarat tadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, ini adalah amalan-amalan yang sangat penting, birrul walidain, jihad fi sabilillah, namun posisinya setelah sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya memiliki posisi yang paling mulia di sisi Allah. Dan kenapa? Karena sholat adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Sebagaimana yang sering kita dengarkan di hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana, dalam satu riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sholat ini, atau barang siapa yang mendirikan di sini adalah mendirikan sholat. Ya, karena sholat itu syariatnya harus berdiri bagi yang mampu, bagi yang bisa. Jika tidak karena sakit atau karena usia, maka boleh duduk atau berbaring. Jadi sholat ini, definisi mendirikan sholat bukan artinya hanya berdiri saja untuk sholat, namun benar-benar khusyuk. Kita curahkan waktu kita, pikiran kita hanya untuk sholat, maka sholat kita akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Imanan wa ihtisaban, hanya karena Allah sholatnya, dan mengharap ridha dari Allah, maka niscaya sholat-sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita sebelumnya.
Maka di bulan suci Ramadan ini semua amalan baik yang wajib maupun sunnah itu akan berlipat pahalanya. Begitupun dosanya akan berlipat-lipat. Maka rugilah bagi orang-orang yang melakukan dosa. Bahkan melakukan hal yang sia-sia saja sudah merugi, apalagi perbuatan maksiat dan dosa. Maka kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini untuk mengisi Ramadan kita ini dengan amalan-amalan yang dianjurkan. Sholat, tilawah, kita melakukan amalan-amalan memasak untuk yang berbuka, dan masih banyak amalan-amalan lainnya. Ya, mungkin bagi yang sedang haid tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, masih banyak amalan lain. Amalan-amalan yang ringan, namun pahalanya sangat mencengangkan, pahalanya sangat berlipat-lipat. Namun terkadang belum kita bayangkan seperti apa. Nah, itu nanti ya. Selanjutnya ini kita masih di keutamaan sholat. Next, yang kedua, sholat adalah tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab. Kita sering dengar hadis ini, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, dan sholat adalah amalan yang pertama kali Allah hisab. Maka jangan heran kalau orang tua kita seringkali mengingatkan kita untuk sholat. Karena orang tua kita sangat-sangat paham. Mereka pun diajarkan oleh orang-orang tua mereka, oleh guru-guru mereka, sholat adalah amalan paling utama. Amalan yang paling utama yang akan dihisab. Maka jika benar seorang hamba, atau seorang mukmin, seorang muslim, sholatnya, insya Allah kehidupannya pun akan lebih baik. Maka jika kita ingin memperbaiki dalam hidup kita bingung apa mau perbaiki sebelah mana dulu, ibadah apa dulu yang kita akan perbaiki, maka sholat nomor satu yang harus diperbaiki. Karena jika sholat kita sudah baik, insya Allah kehidupan kita pun akan lebih baik. Kok banyak orang yang sholatnya rajin, orang yang sholatnya ke masjid, baik yang laki-laki yang perempuan, istiqomah sholatnya, baik wajib maupun sunnahnya, tapi masih gibah, tapi masih namimah, masih banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan perbuatan-perbuatan sia-sia masih dilakukan. Berarti yang salah sholatnya. Jadi kenapa? Karena memang Allah sudah janjikan dengan sholat, jika sholat diperbaiki, maka kehidupan pun akan lambat laun akan menjadi lebih baik. Namun jika dengan sholatnya dia tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka itu perlu dipertanyakan sholatnya, sudah benar atau belum. Nanti kita akan kupas bagaimana amalan ibadah sholat, baik dari sisi yang wajibnya, syarat sahnya, sunnahnya, bahkan ada yang membatalkan juga bagian makruh dalam sholat, kita harus pelajari. Agar jangan sampai sholat kita ini sia-sia. Ya, agar sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan kita. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing. Maka akan dihisab oleh Allah sesuai kemampuannya. Tapi kewajiban bagi semua umat muslim, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak ada toleransi. Kalau bilang saya nggak tahu karena saya nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Padahal kita harusnya paham kalau kita diberikan kewajiban untuk menuntut ilmu, khususan ilmu agama, mengenai sholat, mengenai zakat, mengenai puasa. Kita harus tahu ilmunya itu. Di mana kita menuntut ilmu? Apakah harus di sekolah? Tidak perlu. Bisa di majelis taklim. Sekarang teknologi sudah canggih, kita bisa online seperti ini, dimanapun kita bisa pelajari, bahkan tidak dari satu guru, dari banyak ustadz, kita bisa pelajari sholat dan ibadah-ibadah lainnya, agar terus kita perbaiki. Nih, Ramadan ini momen yang tepat untuk kita menambah ilmu, memperbaiki amalan ibadah kita, jangan sampai amal-amal ibadah kita minim ilmunya. Maka jika minim ilmunya, otomatis tidak, ibadah kita kurang khusyuk, kurang yakin, kurang sholatnya kurang baik, kurang sempurna. Nah, jika kita tambahkan ilmu kita terus sesuai kemampuan kita, dan kita kuatkan niat dan azam kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmunya Allah, khususan ilmu-ilmu agama yang memang kita diwajibkan, disyariatkan untuk menjalankan agama Islam ini sebaik-baiknya, maka insya Allah Allah akan berjalan. Dan Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan selanjutnya, yang ketiga, sholat ringan dikerjakan bagi orang mukmin. Saya udah jelaskan ya di pekan lalu bedanya orang muslim dan mukmin. Karena muslim dan mukmin terkesan
dua hal yang sama atau dua sosok yang sama, padahal jauh berbeda, sangat signifikan perbedaannya. Ya, kita sudah jelas tahu siapa itu orang Muslim. Muslim itu bisa Muslim KTP, Muslim yang mengaku Muslim tapi tidak sholat, atau sholatnya hanya hari Jumat saja, atau Muslim itu adalah hanya mungkin tahu beberapa aturan tapi tidak dilaksanakan. Itu banyak orang Muslim yang seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, di Turki, atau di negara-negara yang Muslim sekalipun, itu semua banyak tersebar dan terjadi. Namun, kita tahu negara kita adalah Muslim terbesar di dunia, tapi tidak menjamin mukminnya sangat banyak. Muslimnya memang banyak, Muslim terbesar di dunia. Tapi yang terpilih menjadi orang-orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, itu sangat-sangat sedikit. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Nah, ini dikatakan sholat itu ringan dikerjakan bagi orang mukmin, tapi berat dikerjakan oleh orang munafik. Apakah munafik itu dikatakan munafik karena dia non-muslim? Tidak. Munafik adalah muslim. Muslim yang munafik dari zaman Rasulullah sudah ada, bahkan sampai sekarang sudah tambah banyak, bukan makin berkurang. Ya, jelas-jelas munafik ini, ya kalau kita sering dengar ya istilah munafik, ayatul munafik thalathah. Ayatul munafik thalath. Ciri orang munafik ada 3. Saya percepat ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Cirinya adalah, kalau mau lebih kenal, jika berbicara berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati. Itu ciri orang munafik. Namun tidak selalu seperti itu, dalam arti ada munafik fi'ali dan i'tiqadi. Jadi di sini ada yang ketika melaksanakan ibadah, orang muslim ini dia berat karena dia punya ciri nifak, punya ciri kemunafikan. Contohnya, orang munafik itu sangat berat untuk sholat subuh. Subuh berjamaah bagi laki-laki di masjid, bagi wanita di rumah. Ciri-ciri orang munafik itu, innal munafiqina, ada yang bisa melanjutkan ayatnya, yukhadi'una Allah. Wallahu yukhadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di ayat ini dikatakan sesungguhnya orang munafik itu dia tidak Allah sangat tidak menyukai mereka. Jadi kenapa? Karena mereka pun seringkali menipu Allah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun sholat tuh bawaannya lemes, males aja, pengen cepet-cepet selesai. Kalau ummahat fillah, akhwati fillah, mungkin pastinya ketika waktunya sholat sudah dipersiapkan. Namun terkadang sudah kita persiapkan pun kita terburu-buru ingin menyelesaikannya karena ada panggilan alam, anak menangis, ada pekerjaan yang belum selesai atau yang lainnya. Makanya hal-hal seperti inilah yang harusnya kita selesaikan atau sudah kita rencanakan agar tidak mengganggu sholat-sholat kita. Kembali lagi tadi, orang munafik ini cirinya adalah jika sholat dia malas, berat sekali untuk sholat. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, udah berat, sholatnya tuh hanya cuma pengen dilihat orang, udah cukup, orang lihat saya sholat ya udah. Bahkan terkadang dia udah semangat di rumah untuk sholat, tapi merasa bangga ketika di luar sana dianggap rajin sholat. Itu hati-hati. Ya, terkadang kita datang ke masjid untuk sholat tarawih hanya karena mengharapkan pujian orang atau biar dianggap orang kalau kita sholat. Karena kalau kita sholatnya di rumah nanti dianggap kita nggak sholat tarawih. Ada nggak yang punya pikiran seperti itu? Hati-hati ya. Ini perlu di garis bawahi ya. Jadi karena wanita itu bukan tidak wajib, memang sholat sebaik-baiknya sholat wanita adalah di rumahnya dan lebih baik adalah di kamarnya. Ya, kembali lagi tadi orang munafik ini adalah ketika dia sholat malas dan ketika dia sholat tuh sudah merasa cukup, yang penting dilihat orang, nggak penting Allah mau terima apa enggak sholatnya, khusyuk atau tidak. Makanya sholatnya pun dia nggak mau nambah ilmu, nggak peduli, nggak tahu dia sholatnya itu benar atau tidak. Jadi tidak ada niatan untuk memperbaikinya, baik dari bacaan Al-Fatihahnya, doa-doanya, juga bacaan-bacaan lainnya, apakah
gerakannya pun sudah tumakninah, apakah gerakannya pun sudah sempurna, tidak ada rasa ingin memperbaiki. Kenapa? Karena ya udah, yang penting sholat, menggugurkan kewajiban. Itu ciri-ciri orang munafik. Hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang mukmin yang terus mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan pujian atau harapan apapun dari manusia, namun kita menjadi orang mukmin yang semangat untuk sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Yang terakhir tadi, orang munafik adalah la yadhkurunallah illa qalila. Enggak suka ingat Allah kecuali dikit. Ya dikirnya dikit aja, baca doanya dikit, atau habis sholat bahkan langsung pergi, nggak peduli untuk doa yang lainnya, atau mungkin bisa jadi hanya berdoa di saat setelah selesai sholat, itu pun sebentar, dan di waktu lain selain sholat ya sudah lupa dengan Allah. Ingat Allah hanya pada saat mau sholat, bahkan mau makan pun lupa berdoa, mau minum lupa berdoa, lupa dengan syariat-syariat yang Rasulullah ajarkan, makan sambil berdiri, minum tangan kiri, dan tidak memperhatikan adab-adab lainnya. Ini hal-hal yang sepele. Belum lagi hal-hal yang dalam hubungan-hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, ataupun hubungan dengan sosial, warga yang lainnya, masyarakat umumnya. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang munafik yang tadi sudah saya sebutkan. Ciri-cirinya, bahkan naudzubillah, jika termasuk orang munafik yang dalam sholat, maka dia berat mengerjakannya. Dan semoga kalau memang sudah mulai ada sifat nifak dalam jiwa kita, dalam diri kita, maka kita harus perbaiki dan harus kita bertobat kepada Allah agar kita semoga menjadi mukmin yang kafah. Selanjutnya, yang keempat, perintah Allah untuk hambanya dan keluarganya. Dan sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi perintah sholat ini bukan hanya Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, tapi Allah perintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Mungkin ada yang pernah dengar kisah Nabi Musa atau kisah Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7, langsung Rasulullah menerima wahyu dari Allah tanpa melalui Jibril. Biasanya Rasulullah menerima wahyu pertama atau ayat Al-Quran yang pertama, surah Al-Alaq, dan surah berikutnya Allah sampaikan melalui Jibril. Walaupun terkadang melalui mimpinya Rasul. Allah langsung sampaikan kepada Rasul. Tapi umumnya wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW itu melalui malaikat Jibril. Begitupun pada para nabi yang lainnya. Ada yang langsung. Ada yang melalui malaikat Jibril. Sholat ini tidak. Ini khusus ibadah yang Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah. Juga untuk Rasulullah sampaikan kepada keluarganya langsung saat itu. Setelah Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah langsung sampaikan kepada keluarganya dan para pengikutnya yang saat itu masih sedikit, masih sembunyi-sembunyi. Ya, perintah sholat ini diperintahkan kepada Rasulullah, lalu keluarganya dan umatnya yang saat itu masih sedikit. Dan sekarang sampai akhir zaman, alhamdulillah kita sudah tahu ini perintah yang paling utama, dan jangan sampai kita abaikan, terutama khususnya keluarga besar kita, khususnya keluarga kecil kita, suami dan anak-anak kita, kakak dan adik kita, semoga bisa menjaga ibadah yang mulia ini, ibadah sholat. Selain itu, sholat juga bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Kita seringkali mendengarkan ayat Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti yang saya sampaikan di awal, jika kita sudah melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin, namun amalan kita, keseharian kita tidak mencirikan sholat kita, maka hati-hati. Sholat kita berarti perlu banyak yang diperbaiki. Ya, jadi jika kita sudah menjaga sholat benar-benar khusyuk, menjaga syarat sahnya, rukunnya, menghindari yang makruhnya, apalagi yang membatalkan sholat, maka insya Allah lambat laun kehidupan kita akan lebih baik. Nah, terkadang kita bingung, memperbaiki dari mana dulu? Sholatlah, kita perbaiki dari sholat kita. Dari yang wajib dulu. Tapi jangan lupa, yang sunnahnya pun kita laksanakan. Kalau kita tahu di Ramadan ini, pahala amalan yang berhukum wajib, yang berhukum sunnah muakkadah terutama. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan.
ini derajatnya atau pahalanya mendekati wajib. Maka rugilah bagi orang-orang yang mengabaikan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Di bulan biasa saja kita melaksanakan amalan sunnah muakkadah, pahalanya sangat-sangat besar. Satu contoh, ada yang tahu pahala bagi yang melaksanakan sholat qobliyah subuh? Ada yang tahu nggak? Sebesar? Umroh dan haji. Nah, Ya. itu melaksanakan rawatib 12 rakaat atau itu yang mendapatkan rumah di surga. Ada lagi yang kita melaksanakan qobliyah subuh itu pahalanya lebih besar dibanding langit, bumi dan seisinya. Betul, Bu Ratnasari. Ya, Masya Allah. Di chat ya jawabannya. Jadi kita bayangkan kita bisa mendapatkan pahala sebesar langit, bumi dan seisinya. Kalah tuh semua para miliarder atau triliuner di dunia. Orang terkaya di dunia siapa? Itu kalah. Kitalah yang melaksanakan baru melaksanakan qobliyah subuh aja sudah seperti itu. Mereka baru punya apa? Apa yang mereka punya dari harta dunia? Belum seberapa. Baru segelintir dari apa yang ada di dunia ini. Seluruh langit dan isinya, langit, bumi, dan seisinya, itu kita miliki bagi orang-orang yang melaksanakan qobliyah subuh. Itu baru qobliyah subuh di hari-hari biasa. Itu Allah janjikan pahalanya sebesar itu. Bagaimana jika kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Kita jangan merasa, oh berarti udah banyak banget dong pahala kita, hati-hati. Bagaimana dengan dosa kita? Nah, jadi al-hasanatu tudhibna sayyi'at. Jadi kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan kita. Jadi banyak amalan baik kita yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kita berharap kita kumpulin terus pahala kita sebanyak-banyaknya jika kita melakukan ibadahnya dengan ikhlas karena Allah, juga karena keridhaan Allah sesuai ajaran Rasulullah. Insya Allah kita akan peroleh pahala-pahala tadi. Sebanyaknya pahala yang kita sudah laksanakan dari amalan-amalan rutinitas kita. Baik yang wajib maupun yang sunnah muakkadah maupun sunnah yang ghair muakkadah. Ya seperti qobliyah asar 4 rakaat. Itu enggak muakkadah. Tapi tetap kita laksanakan karena di bulan suci Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Ya. Nah, jadi amalan sholat ini tidak hanya fokus yang wajib, juga yang sunnah. Nah, tapi kita utamakan yang wajib. Apalagi kalau kita lagi futur. Tahu futur? Futur itu kita lagi ya malas lah, bisa dibilang kita lagi malas atau kita lagi ya kena ya dibagi banyak kerjaan atau sangat sulit untuk melaksanakan sholat sunnah banyak-banyak. Jadi minimal wajibnya jangan sampai ketinggalan, bahkan jangan sampai diakhirkan. Usahakan tetap di awal waktu. Itu kalau lagi futur. Ya. Lanjut yang terakhir, ini karena baru masuk tema pertama nih tentang keutamaan, belum masuk yang lebih banyak lagi. Yang terakhir di sini orang mukmin yang beruntung adalah orang yang mendirikan sholat dengan penuh kehusyukan. Ya khusyuk sholatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh benar-benar bahagia. Siapa yang sangat bahagia ini? Orang mukmin yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Boleh. Memang kehusyuan ini nggak mudah diraih. Bahkan ulama besar Imam Syafi'i pun memberikan ibaratnya apa ya? Jadi kita mau dapatin khusyuk itu benar-benar khusyuk seperti bagaimana sholatnya para sahabat terdahulu ketika sholat sampai tidak terasa kalau ditusuk. Bahkan ketika Umar bin Khattab ingin minta dicabut pedang atau tusukan pisau yang menusuk tubuhnya, pisau beracun, agar tidak merasakan sakitnya saat dicabut, Umar minta izin untuk sholat dulu. Karena ketika sholat dengan khusyuk, dia nggak merasakan apapun. Tidak merasakan kesakitan, bahkan lupa segalanya. Ingat ya, hanya sholat, ibadah kepada Allah. Itu saking khusyuknya. Mungkin kita sulit bisa mencapai derajat tersebut. Jadi Imam Syafi'i sangat tahu saat itu beliau pun mengatakan jika kita sadari apa yang kita niatkan dari sholat kita, terutama saat takbiratul ihram, kita tahu apa yang kita baca dan kita tahu maknanya, atau kita ketika memasuki sholat kita sadar nih kita mau sholat apa. Kadang ada yang ragu ini sholat wajib apa sunnah, ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat.
itu nanti sudah masuk ke dalam sholat. Tapi ketika di awal kita harus ingat, kita sadari kita mau sholat apa nih, niatnya apa. Nah itu harus benar-benar khusyuk di awal. Untuk selanjutnya pun harus dijaga kehusyukan. Jadi niatnya terus dijaga. Bukan karena pengen dilihat orang, bukan sholatnya itu karena menggugurkan kewajiban saja, jadi terburu-buru. Tapi benar-benar bacaan demi bacaan, dari Al-Fatihahnya, surat pendeknya, juga doa-doanya, itu benar-benar dibaca dengan khusyuk, atau bisa dikatakan dengan tadabbur, atau difahami maknanya. Ya nggak harus belajar bahasa Arab dulu. Kalau bisa bahasa Arab lebih afdal. Ya, jadi kita sholat dengan khusyuk itu adalah satu kebahagiaan yang akan kita raih bukan hanya di dunia, pastinya balasnya nanti di akhirat. Ya, kita di dunia kita bisa lihat contoh para sahabat bagaimana mereka merasakan kebahagiaan saat melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah SAW arihni bis shalah. Jadi kalau mau istirahat tuh dengan sholat, kita udah capek kerja, jadi sholat itu buat istirahat sebenarnya. Ya, jadi bukan beban, sholat itu justru waktunya istirahat bagi Rasulullah dan para sahabat saat itu. Ketika sholat itu dengan gerakan-gerakannya yang Masya Allah, ya, yang teratur, dari takbiratul ihram sampai tahiyat, itu bisa merehatkan, bisa merefleksi, membuat kita lebih nyaman setelah banyak aktivitas, sekian banyak aktivitas yang kita lakukan dari pagi sampai siang misalnya, kita melakukan sholat demi sholat dari yang sunnah, qobliyah, lalu sholat fardunya, lalu sholat ba'diyahnya. Maka jika kita sudah bisa memposisikan sholat kita seperti itu, menjadi kebutuhan kita, bahkan bisa dikatakan sholatnya kita itu sholat, waktunya istirahat kita menyadari sholat itu adalah kepentingan kita, kebutuhan kita, maka itu akan lebih khusyuk lagi. Ya, ini kita baru bahas keutamaan sholat atau posisi sholat dalam Islam. Next ya, kita masuk langsung ke pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Jadi kalau kita tadi sudah menyadari keutamaan sholat, kita sudah lebih memahami kebutuhan kita terhadap sholat, insya Allah kita akan lebih mudah menerima syariat-syariat atau perintah Allah dalam sholat apa saja nih. Jadi secara bahasa kita perlu tahu sholat itu secara bahasa artinya berdoa atau doa. Lalu secara istilah, nah ini sebelum masuk secara istilah saya jadi ingat, hati-hati jika anak kita kuliah masuk jurusan filsafat. Ini bukan cuma pernah terjadi tapi sering terjadi di kalangan mahasiswa nggak tahu ya, mahasiswa UIN. Ini saya sebutkan aja kampusnya, juga fakultasnya, ini perlu diwaspadai oleh para orang tua. Ya, mungkin tidak jadi di Indonesia, di Jakarta, UIN Jakarta, mungkin UIN yang lainnya, hati-hati juga. Karena filsafat itu adalah salah satu bagian ilmu yang sangat dihindari oleh para ulama dulu. Karena bisa menyesatkan. Para ulama terdahulu saja, yang ulama besar saja yang sudah memiliki ilmu yang sangat luas tentang keislaman, mereka sangat menghindari. Maka tidak menganjurkan bagi orang awam untuk mempelajarinya. Tapi orang-orang zaman sekarang malah nekat masuk jurusan ini. Jurusan yang tidak mudah difahami. Jadi orang filsafat itu memaknai sholat adalah doa. Kita tahu doa, sholat menurut bahasa artinya doa. Tapi mereka karena tahu bahwa sholat artinya doa, buat mereka buat apa sholat, bangun, ruku, sujud, cukup aja berdoa, berarti udah sholat. Nah, hati-hati. Jadi kalau anak kita sudah masuk fakultas ini, nanti bisa, ini baru satu hal yang mereka lakukan, atau satu hal yang mereka ambil dari ibadah. Ibadah-ibadah lain pun mereka bisa memudahkannya lagi dengan makna yang mereka pahami, yang menurut mereka lebih pintar lah dibanding kita, karena mereka paham makna arti dari sholat itu doa, ya udah cukup berdoa. Nah, hati-hati. Ya, ini saya garis bawahi di sini agar kita berhati-hati jika anak kita izin untuk masuk fakultas filsafat. Maka saya pun di sini mengingatkan, karena amanah dari atau nasihat dari Kiai Said pun demikian, hati-hati dengan jurusan filsafat. Ya, atau baca-baca buku filsafat itu hati-hati. Bukan nggak boleh, boleh, tapi jika kita sudah memiliki keilmuan atau keislaman atau keilmuan yang mendalam dalam Islam, juga pemahaman yang dalam tentang Islam, baru boleh kita pelajari sedikit demi sedikit tentang filsafat. Selanjutnya secara istilah ya, wasyar'an kama qala Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'it mahsusah. Jadi salat adalah perkataan-perkataan atau doa-doa ya, ucapan. Nah, ucapan itu doa-doa dan perbuatan
yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Ya, next, ini saya nggak perpanjang untuk makna ini, tapi saya akan lanjut ke syarat wajibnya sholat. Kalau tadi kita sudah tahu definisi di awal, sholat itu adalah amalan yang atau ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, berarti yang kita harus pahami adalah syaratnya apa aja, rukunnya apa aja, itu yang harus kita pahami. Ya, selain nanti gerakan-gerakannya juga amalan bacaan-bacaannya dalam sholat. Ya, saya nggak terlalu perinci di sini, mungkin ini saya agak percepat karena mudah dipelajari. Nanti biar ada waktu untuk tanya jawab karena khawatir waktunya nanti tidak cukup. Ya, di sini ada syarat wajibnya sholat ada 3. Kita pahami semua, hampir semua ibadah ya, semua ibadah pasti syaratnya harus muslim. Kalau bukan muslim mau ngapain ibadah, gitu ya, nggak akan diterima ya karena harus membaca syahadat dulu. Ya, kedua akil baligh, udah dewasa. Dewasa di sini arti sudah baligh. Kita sudah tahu ya, baligh itu bagi laki-laki dan bagi wanita. Ya, namun anak kita yang belum baligh justru tetap diajarkan. Makanya perintah sholat itu umur berapa perintah sholat untuk anak? Rasulullah SAW memerintahkan sholat pada usia atau belajar sholat, belajar ya, memerintahkan belajar sholat 7. Betul nih Bu Evi sudah jawab, 7 tahun diperintahkan untuk belajar sholat, baru belajar loh ya, belum kewajiban yang harus dilaksanakan dengan intensitas atau dengan paksaan, itu belum. Karena nanti ada masanya. Jadi 7 tahun itu masih diajarkan dengan perlahan, dengan penuh kesenangan, bukan dengan paksaan, ancaman, bukan. Nah, ini yang sering salah kaprah nih di para ummahat fillah. Ya, anak masih kecil udah disuruh ke masjid atau ke mushola, harus udah sholat. Bukan. Di bawah 7 tahun itu cukup dengan peneladanan. Jadi kita yang melakukan, mereka tinggal ikut-ikutan. Tapi mereka ikutannya dengan senang hati, bukan dengan paksaan, gitu. Ya, kalau biasanya orang tuanya rajin sholat, berpakaian-pakaian yang khusus untuk sholat, anaknya pun akan ikut, gitu, dandan sebelum sholat, lalu mereka ikutan ke masjid misalnya, atau di rumah ikut ibunya misalnya yang perempuan. Lalu jika pembiasaan-pembiasaan ini sudah dilaksanakan, sudah dilakukan, mereka pun dengan mudah atau akan terbiasa. Jadi bukan dengan ancaman-ancaman. Nah, setelah 7 tahun, nah baru setelah 7 tahun ini baru masih proses pembelajaran terhadap anak, nanti di usia 10. Nah, mereka pun sudah dikasih pengertian dari usia 7 tahun. Kalau sholat itu seperti ini, rukunnya, pelan-pelan, bertahap, jangan sekaligus. Ini loh syarat sahnya, ini rukunnya, ini yang membatalkannya, perlahan. Jadi ini masih tahap pembelajaran jika anaknya usia masih antara 7 sampai 10. Nah, setelah mulai masuk ke usia 10, mereka tuh harus benar-benar ada tanggung jawab untuk melaksanakan sholat. Karena jika tidak, kata Rasulullah SAW, boleh dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan. Ya. Lalu setelah usia 10, biasanya baligh itu anak-anak laki-laki di atas 10. Umumnya standarnya 15, tapi tidak menutup kemungkinan ya usia akhir zaman ini cepat sekali perkembangan anak-anak. Bahkan yang haid pun banyak yang usianya sudah masih dini, seperti 9 tahun, 10 tahun sudah mulai haid. Padahal kita dulu paling cepat tuh SD kelas 6. Atau SMP aja udah termasuk cepat, makanya SMA juga ada. Ya. Tapi ini perlu jadi pembelajaran dari awal, dari masih usia 7 tahun. Justru bukan lebih awal lagi, jadi dia lebih awal lagi untuk pembiasaan aja, peneladanan aja. Ya, karena mereka akan lebih senang jika mereka melaksanakannya dengan penuh kebebasan, tanpa paksaan. Ya, misalnya mereka masih jumpalitan, masih lari-larian, biarin aja, ya, namanya juga anak-anak, atau manjat-manjat naikin ibu bapaknya pada saat sholat, gitu. Makanya usia-usia seperti ini tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kalaupun sholat berjamaah sudah dikasih pengertian di rumah, gitu. Ya, pokoknya banyak hal lah yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak ketika ingin sholat berjamaah, ya, agar tidak banyak mengganggu orang. Selanjutnya, selain akil baligh, jadi syarat-syarat tadi 3, Islam, akil baligh, berakal sehat, pastinya sehat ya akalnya, maksudnya tidak gila, gitu ya. Maka orang yang gila tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah, ya. Taklif ini mukallaf istilahnya ya, tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah apapun. Selanjutnya syarat sahnya sholat. Jadi syarat ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Jadi sebelum syarat itu apapun yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah. Jadi sebelum melaksanakan ibadah, orang ini benar-benar harus Islam dulu, akil baligh, berakal sehat. Dan
bisa menjadi syah jika memenuhi 5 syarat. Pertama, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Ya, sucinya anggota badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, jangan sampai kita sudah berhadas menghilangkan hadas besar tapi lupa menghilangkan hadas kecil, atau mungkin sebaliknya. Ya, atau kita belum memahami cara membasuhkan hadas kecil ataupun besar, itu hati-hati. Begitupun beda hadas dan beda najis. Hadas itu ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita berhadas karena kita kentut, habis pup, habis buang air kecil. Tapi kalau najis itu dari luar. Ya, ada yang kita pahami dulu, pernah pelajari mungkin di sekolah, ada najis mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah. Nah, ada juga najis ma'fu. Ya. Ya, ada ini ada pertanyaan, nanti saya jawab ya di akhir. Atau saya sambil baca jawab sedikit lah. Mudah-mudahan bisa difahami nanti di akhir untuk penjelasannya. Lalu itu nanti masuknya ke membatalkan sholat ya, Bu. Membatalkan atau tidak maksudnya. Selanjutnya, menutup aurat dengan kain yang suci. Ya, kainnya atau penutupnya atau mukenanya, pakaiannya harus suci, karena kita sholat tidak selalu pakai mukena. Boleh pakai pakaian yang menutup aurat saja sudah cukup. Ya, jangan heran kalau kita banyak temukan orang-orang sekarang sholat tanpa mukena. Gitu ya. Yang penting mukenanya atau pakaiannya suci. Walaupun tadi ada misalnya khawatir kena cipratan air ketika di jalan, ketika naik motor, itu pernah saya jelaskan itu adalah najis ma'fu. Selanjutnya berdiri pada tempat yang suci. Nah, tempatnya pun waktu kita sholat kita perhatikan najis apa enggak. Apalagi masih punya anak kecil di rumah, bekas pipisnya kan di rumah nggak selalu pakai pampers ya. Apalagi yang sedang toilet training ya, toilet training, jadi mereka belum terbiasa pipis kamar mandi misalnya. Jadi harus waspada, hati-hati, harus punya tempat khusus untuk sholat. Ya, pakaian khusus untuk sholat. Ya, lalu terakhir ini ada tahu masuknya waktu sholat, mudah sekali alhamdulillah. Zaman sekarang nggak perlu cari matahari, nggak perlu cari arah kiblat, karena kita sudah tersedia. Ya, sudah tersedia ada arah kiblat kemana, waktu sholat juga sudah pakai jam, bahkan adzan sudah berkumandang di mana-mana dengan speaker. Next. Ya, ini tadi syarat wajibnya sholat sudah, syarat sahnya. Kita masuk ke rukun. Kalau rukun itu adalah yang kita laksanakan pada saat sholat. Nah, ini belum digeser ya sama panitia. Aduh, karena saya nggak bisa share screen nih. Tahu nih masalahnya nih. Next, sekarang rukun sholat ya. Ya. Mbak Isa. Rukun sholat itu yang rukun dalam ibadah adalah yang dilaksanakan pada saat sholat, pada saat beribadah. Rukun puasa di saat puasa. Kalau syaratnya puasa berarti sebelum puasa. Gitu. Kalau rukun sholat atau fardu, di sini sholat ada 18. Sebenarnya ulama berbeda-beda ya, atau berbeda pendapat, atau ada yang memasukkan ke rukun, ada yang memasukkan ke sunnah. Itu nggak apa-apa, karena setiap mazhab berbeda. Perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk dipadu-padankan. Ya. Awalnya tadi kita rukun sholat ada 18, awalnya adalah berdiri apabila mampu, jika mampu. Kalau nggak mampu karena sakit, maka duduk. Jika tidak bisa duduk, maka miring ke kanan. Jadi tiduran miring ke kanan atau terlentang. Itu nanti ada tahapannya, ya. Bahkan sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain pun, tapi dia masih sadar, tetap harus sholat, walaupun cuma dengan isyarat. Itu saking pentingnya sholat. Nggak seperti kita sakit nih lagi puasa, boleh kita tinggalkan, ya. Apalagi lagi menyusui, yang nggak kuat karena menyusui, yang safar, itu boleh membatalkan puasa, nanti diganti. Tapi kalau sholat tidak bisa, ya. Sakit, mau itu sakit apapun, bahkan sampai sakit berat pun, kecuali memang pingsan atau gila, itu baru tidak melaksanakan sholat, memang tidak diwajibkan. Lalu takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram, mengangkat tangannya, ada yang sejajar ya dengan telinga, ada yang seperti ini, yang ulama berbeda pendapat, tapi yang saya pelajari yang terbaik sejajar dengan telinga dan menghadap ke kiblat. Nah, kalau ada kayak gini bukan berarti sesat. Mungkin ada pendapat lain yang bisa jadi itu yang lebih baik. Nah, kita yakini aja seperti yang kita pahami. Dan setelah takbiratul ihram, tangannya rapat, nggak usah lebar-lebar gitu kan. Ada yang buah, macam-macam. Itu pendapatnya macam-macam, atau mungkin mereka mengarang-arang sendiri, atau memang mereka mengikuti perbedaan pendapat ulama. Kita nggak tahu ya, karena bermacam-macam gerakan orang-orang sholat itu. Kadang saya perhatikan, kadang terkesan aneh gitu ya. Tapi bagi yang paham, oh itu bukan aneh. Tapi memang ada yang di luar kebiasaan itu bisa dibilang aneh. Terus
tangannya apa di atas, yang kanan di atas yang kiri, ada yang tangannya di atas perut, ada yang di bawah perut, ada yang di atas dada, itu boleh saja. Ya kalau saya biasanya di atas perut. Nah, ini saya nggak banyak jelaskan perbedaan di sini ya, biar nggak terlalu memusingkan. Yang selanjutnya yang paling penting ini, la sholata liman la fatihata lak. Jadi tidak dikatakan sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Atau bisa jadi jika Al-Fatihah kita tidak benar, maka sholat itu jadi tidak syah. Makanya kita perbaiki surah Al-Fatihah kita. Atau kita belum benar-benar nih bacanya masih nggak fasih. Kan Allah menilai sesuai kemampuan. Jadi kita semampu kita itu setelah belajar sekian lama, kita masih belum fase atau belum benar bacaannya, udah semampu kita. Allah tahu kok usaha kita. Gitu ya. Yang penting Allah tuh nggak membebankan berat. Dalam Islam tuh ibadah tuh tengah-tengah, tidak seperti ibadahnya orang Hindu, orang Yahudi, orang Kristen. Bahkan mereka lebih berat. Sebenarnya mereka nggak boleh menikah, misalnya bagi biksunya atau biarawatinya, atau banyaklah amal-amal mereka itu berlebihan. Jadi Islam adalah agama tengah-tengah. Agama yang bisa dibilang agama yang mudah, tidak menyulitkan. Allah tuh nggak ingin sulit menyulitkan kita. Jadi kalau kita tahu ilmunya, oh kita baca Al-Fatihah masih belum fase, ya udah nggak apa-apa semampu kita. Dengan baca basmalah. Untuk mazhab Imam Syafi'i, basmalahnya dibaca. Bahkan ketika sholat yang jahar, suaranya dikeraskan. Ya. Lalu ruku, ini semua dengan tumak ninah pastinya, ya. Ruku, sebatas apa tumak ninah itu? Ya sampai misalnya kita ruku sampai lurus, tulang kita itu udah lurus, posisi rukunya benar-benar lurus. Ibaratnya kalau ditaruh telur di atas kita tuh nggak bisa jatuh karena saking lurusnya, gitu. Baru kita i'tidal, nah, itu kan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu bacaan-bacaannya pun kita dianjurkan memang 3 kali, misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Seandainya imam masih panjang, masih belum bangun, kita tambahkan doa rukuknya tadi sampai 5 kali, boleh. Ya, kalau kita tambahkan doa yang lain yang bukan bahasa Arab misalnya, atau tidak masuk dalam syarat atau dalam rukun sholat, jangan dilafadzkan, tapi dalam hati aja cukup. Ya, lalu ketika kita bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, cukup sebenarnya baca itu aja, langsung sujud, karena kita sudah berdiri tegak, sudah tumakninah, langsung sujud. Kalau bisa ditambahkan doanya, Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh. Tadi ruku juga cukup 1 kali bacanya, nggak apa-apa. Ya, yang penting tetap dapat tumakninahnya. Lalu berdiri setelah ruku tadi tidak sudah, lalu sujud. Nah, sujud pun demikian. Kita mau baca 1 kali doanya atau 3 kali, cukup. Ya, yang penting tumakninah. Lalu tumakninah baru duduk di antara 2 sujud. Bahkan duduk di antara 2 sujud kita baca doanya Rabbighfirli warhamni, sudah cukup. Syukur-syukur bisa sampai akhir. Ini sebenarnya kalau bisa lebih seperti yang Rasulullah syariatkan lebih bagus. Tapi terkadang ada kalanya kita nggak bisa berlama-lama, gitu. Terkadang seperti itu. Ya, tapi lebih bagus, makanya kita menyempatkan waktu untuk sholat, jadi kita tidak terburu-buru. Lalu duduk terakhir. Duduk terakhir ini, kita mau bangun dari sujud. Boleh duduk dulu, boleh langsung bangun, tapi perlahan-lahan ya. Kalau yang sudah lansia atau pralansia pun terkadang kalau dari sujud langsung berdiri tegak, duduk dulu itu terkadang ada kecetit lah atau apalah, itu hati-hati. Jangan sampai sholat kita ini justru bukan menjadi istirahatnya kita, bukan membuat kita lebih rileks, tapi membuat kita lebih tegang, itu bahaya. Dan tahiyat atau tahiyat di sini ada tahiyat awal, tahiyat akhir, ya, ada duduk tawaruk, ada iftirash. Lalu membaca sholawat pada Nabi saat tahiyat akhir. Nah, lalu salam pertama, Assalamualaikum. Ini yang wajibnya aja ya, jadi perlu difahami, ini yang wajibnya saja. Jadi termasuk bacaan pun belum termasuk wajib. Ya, jadi yang wajib itu tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, tidak wajib, hukumnya sunnah bagi mazhab Imam Syafi'i. Jika kita meninggalkan yang sunnah, maka ketika kita sholat kita lupa melakukan tahiyat awal, maka kita sujud sahwi. Karena kita menganggap tahiyat awal kita adalah sunnah. Ya, dan ini termasuk sunnah ab'ad.
yang ketika kita tinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Lalu terakhir tadi salam juga salam pertama aja yang wajib, yang kedua tidak wajib, sunnah hukumnya. Lalu niat keluar dari sholat itu artinya kita sudah selesai sholat, kita udah selesai nih, udah selesai salam pertama, berarti kita udah selesai sholat. Karena ada kalanya ketika kita belum selesai sholat kita baru ingat ada yang kurang, maka kita boleh sujud sahwi. Lalu terakhir tertib ya sesuai urutan. Nah selanjutnya next, ini ada udah mulai banyak pertanyaan nih, nanti saya jawab deh sekalian ya, biar nggak lompat-lompat kajiannya. Lalu masuk ke sunnah hay'ah dalam sholat ada 15. Tadi kan yang wajib-wajibnya saja. Ini yang sunnah hay'at. Sunnah hay'at ini jangan sampai tidak kita laksanakan juga. Ada sunnah hay'at, ada sunnah ab'ad. Bedanya sunnah hay'at kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, tidak perlu diganti maksudnya. Tapi rugi kalau kita nggak laksanakan gitu loh maksudnya. Sunnah ab'ad pun demikian, kalau kita tidak laksanakan rugi. Tapi kalau kita tinggalkan harus, untuk mazhab Imam Syafi'i harus diganti dengan sujud sahwi. Untuk mazhab lain ada perbedaan. Karena di mazhab lain nanti mana yang masuk sunnah hay'ah, mana yang masuk sunnah ab'ad, mana yang masuk sunnah yang rukun pun ada perbedaannya. Ya. Nah, sekarang masuk ke sunnah hay'at. Nanti tolong panitia chat kalau udah berapa menit lagi ya. Khawatir ini saya kelamaan karena materinya juga panjang sekali. Ini cukup dibaca aja mungkin ya. Teman-teman semua, akhwati fillah semua mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Jadi perlu angkat, jangan ucapin aja, angkat tangannya. Tadi gerakannya yang saya sudah ajarkan. Lalu yang kedua mengangkat tangan saat ruku. Jadi pas mau ruku kita angkat tangan, itu sunnah. Nggak ngangkat nggak apa-apa. Lalu mengangkat tangan saat bangun dari ruku, nggak diangkat juga nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan ikuti yang hayat ini dikerjakan. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat kita sholat, membaca surat Al-Fatihah ya ketika awal. Lalu tawajuh, benar-benar menghadap ke kiblat dan ke tempat sujud. Jangan tengok kanan kiri, apalagi ke atas, itu makruh nanti hukumnya. Ya, membaca auzubillah itu termasuk sunnah. Jadi sebelum baca Al-Fatihah, basmalah kita baca auzubillah dulu. Lalu mengeraskan suara dan memelankan suara sesuai tempatnya. Jadi ada sholat sir, ada sholat jahar. Ketika sir ya kita pelankan. Sir itu sholat zuhur, asar, lalu sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, kita harus baca dengan suara keras. Selanjutnya, membaca amin. Nah, ada loh dalilnya ketika kita membaca amin bareng imam, kalau kita sholat berjamaah, maka kita dapat pahala yang sangat besar di situ. Jadi, malaikat pun mengaminkan kita. Jadi jangan aminnya duluan, karena anak-anak gitu ya, imam belum amin, dia udah amin duluan. Atau imam selesai amin, kita baru amin. Harusnya bareng. Itu bagus. Jadi senada. Membaca surah setelah membaca Al-Fatihah, ini sunnah. Makanya mau yang panjang, mau pendek silahkan. Ya, yang penting fasih atau yang paling penting adalah faham. Kalau bisa faham maknanya itu lebih bagus lagi. Jadi lebih khusyuk. Membaca takbir saat naik atau turun. Jadi setiap kali perpindahan gerakan dari ruku ke dari i'tidal ke sujud itu baca takbir. Mengatakan sami Allahu liman hamidah juga sunnah. Rabbana walakal hamdu, dan tasbih saat ruku dan sujud itu pun sunnah. Berarti ngapain dong? Kita nggak perlu baca doa. Ya makanya kalau nggak ngikutin sunnahnya, nggak melaksanakan sunnahnya, maka rugi. Ngapain doang gitu kan? Diam aja. Makanya tadi saya bilang 1 kali pun cukup. Karena ini hukumnya sunnah. Lalu meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk. Membuka tangan kiri sedangkan tangan kanan menggenggam, kecuali jari telunjuk. Ini saat tahiyat ya. Tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Mau digerak-gerakin gitu misalnya, itu perbedaan pendapat ulama. Ya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan cukup gerakan sekali aja pada saat asyhadu alla atau dari awal sampai akhir, itu sunnah hukumnya. Lalu duduk iftirash, pada setiap duduk iftirash itu duduk di antara 2 sujud. Ya, kalau duduk tawaruk itu pada tahiyat akhir. Ya karena semua duduk kita baik duduk tahiyat awal, duduk di antara 2 sujud, duduknya iftirash, kalau tawaruk yang akhir. Salam kedua, ya salam yang kedua itu hukumnya sunnah hayat. Ya, kalau sunnah ab'ad tuh contohnya, saya kayaknya nggak nge-share di sini, saya lupa. Sunnah ab'ad itu contohnya kita kunut. Maka kalau kita lupa kunut, kita sujud sahwi. Tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Ya masih ada lagi. Next, ini kita masuk langsung ke yang makruh ya. Hal yang makruh kan dalam sholat. Ini yang pertama nih kurang kelihatan ya. Dia bermain-main dengan pakaian atau anggota badan. Ya karena anak-anak gitu ya. Anak-anak ya maklum ya. Jadi jangan dimarahin karena nanti sesuai pemahaman mereka. Kalau kita
kita pahamkan mereka perlahan-lahan, jangan sampai mereka merasa tertekan dengan ajaran kita yang akhirnya mereka malas-malasan untuk sholat karena setiap sholat dimarahin, setiap sholat dipaksa, diancam gitu kan. Jadi dibikin senang, anak-anak tuh dibikin, justru sholat tuh dibikin fun gitu buat anak-anak, dari pakaiannya, waktunya. Jadi setiap kali mau sholat tuh benar-benar dipersiapkan untuk anak-anak. Jadi jangan sampai mereka merasa jadi beban seperti orang anak-anak yang seperti kita yang dulu cara pembelajaran mungkin beban, yang akhirnya hanya melepas kewajiban saja sholatnya. Ya, selanjutnya berkacak pinggang, apa ya? Ya, kacak pinggang makruh dong gitu ya. Lalu mengangkat pandangan ke langit, nah kita ngeliatin ke atas gitu ya, ngeliat jam ke langit-langit itu makruh juga, karena tempat yang pandangan kita harus ke tempat sujud, ya tawajuhnya. Menoleh tanpa keperluan, ya kita kadang ada dengar suara kaget langsung, ya kalau nggak sengaja maklum, tapi kalau pengen tahu siapa yang datang itu nggak boleh, itu makruh ya, rugi dong, karena makruh itu sifatnya apa? Makruh itu mendekati haram, jadi hati-hati, jangan cuma makruh doang, hati-hati. Gitu. Lalu memandang pada sesuatu yang memalingkan, misalnya kita ada suara tadi yang hampir mirip ya, ada suara apa sih kita pengen tahu, itu nggak boleh, ya makruh. Meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Misalnya kita ada makanan nyelip, kita pengen ludahin, kita keluarin, jangan ke kiblat atau ke kanan, jangan ke bawah. Atau kalau perlu kita ada selampe atau ada tisu di kantong, kita boleh ambil, kita buang, masukin lagi, nggak apa-apa. Ya karena bukan bagian dari gerakan yang di luar, memang gerakan di luar sholat tapi yang tidak berlebihan. Menyilangkan jari jemari, kayak orang Kristen beribadah gini ya, nggak boleh nih. Ya. Nasrani kan kalau ibadah begini, menggulung rambut dan pakaian, jadi lagi sholat rambutnya diugel-ugel, dipegang-pegang atau pegang-pegangin pakaian, ya mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika sujud, itu nggak boleh, jadi tangan dulu baru lutut, ya kecuali memang sakit tangannya, jadi harus lututnya dulu. Lalu yang ke-10 membentangkan kedua tangan menempel dengan lantai, aduh saya nggak lengkap nih, maaf ya, jadi kayak binatang. Anjing tuh kalau atau jadi tangannya tuh nggak boleh, ini nggak boleh nempel nih semuanya. Jadi hanya telapak tangannya aja nempel ke tempat sujud. Nah, kalau nempel semuanya nanti kayak duduknya binatang. Lalu sholat ketika hidangan sudah disajikan. Nah ini kayak buka puasa, segerakan kita iftar dulu, takjil dulu, baru sholat maghrib, baru nanti makan lagi. Ya agar sholatnya tidak banyak tertunda. Ya. Lalu menahan buang air besar dan kecil saat sholat, ini makruh, ya kemarin pernah dibahas juga ya waktu di bab wudu kalau nggak salah, atau yang di mana saya lupa di kajian yang mana. Lalu yang terakhir mendahului imam. Bayangkan kita ini makmum, imam itu pimpinan kita, sama dengan imam aja, imam ruku kita ruku itu nggak boleh, apalagi ngelewatin imam belum ruku kita ruku duluan, itu makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan batal. Ya, jadi usahakan gimana, imam ruku dulu baru kita ruku gitu ya, imam udah berdiri tegak baru kita berdiri tegak ya, jadi jangan bareng sama imam apalagi mendahului. Ya next, ini yang dimakruhkan, karena masih ada lagi yang dibolehkan. Nah nanti terakhir ada yang diharamkan ya. Berapa menit lagi nih panitia nih ya, ini hal-hal yang dibolehkan dalam sholat apa aja. Berjalan untuk keperluan boleh, misalnya kita lagi sholat, anak kita di samping kita, terus sekira dia misalnya minta gendong, kita ambil anak kita karena nangis ya, kita ambil, kita gendong. Jadi menggendong itu kita berjalan sedikit untuk ambil anak. Bahkan Rasulullah pernah ada yang ketok pintu dibukain dulu, gitu. Jadi karena rumah Rasulullah kan sempit ya, jadi sekedarnya aja biar tahu dia kalau Rasul lagi sholat. Menggendong anak kecil, jadi pada saat sholat gendong anak kecil boleh. Jadi jangan heran ya kalau kita sering lihat temukan orang sambil gendong anak kecil, daripada anaknya nangis-nangis gitu kan, selain mengganggu orang, kasihan juga anaknya nangis kelamaan kan. Lalu yang ketiga membunuh al-aswadain, itu kalajengking dan ular. Kita lihat misalnya ada jengking lewat atau ada ular, kita lihat nih baik itu akan mencelakai kita atau akan mencelakai orang, ya kita bunuh dalam keadaan sholat, Pak, itu boleh. Mungkin kita pakai alat ya, atau kalau nggak punya alat, kalau memang kita kuat, kita mampu, kalau nggak, ya kita batalkan pun nggak apa-apa. Karena ini nanti membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Atau kita pada saat sholat, kita ingat
kompor kita belum dimatikan. Nah, itu mendingan kita batalkan daripada berbahaya. Ya, jadi sholat biar khusyuk sebenarnya semua sudah dipersiapkan. Tapi terkadang namanya manusia kelupaan, banyak faktor lah. Jadi akhirnya kita ingat pas lagi sholat itu disegerakan kita batalkan. Bukan berarti kita matikan kompor kita lanjutkan sholatnya, tidak. Tapi kita batalkan, kita ulang lagi. Lalu menoleh dan memberi isyarat untuk keperluan. Boleh. Misalnya, "Ma, di mana dong, Ma? Cepetan aku mau berangkat nih, Ma, balik lagi sholat." Gitu kan. Gitu. Isyaratnya sekedar aja. Gitu. Ya, kalau misalnya kira-kira perlu penjelasan yang panjang, ya jangan. Gitu. Lalu meludah di baju atau mengeluarkan sapu tangan dari saku. Tadi saya bilang kita ada yang nyelip ya. Jadi kita lepehnya itu ke baju. Gitu ya. Bukan ke kanan. Lalu atau tadi ngambil sapu tangan di saku. Oh iya, 14.30 ya. Ini sudah jam berapa? Jadi saya harus siap-siap nih. Lalu 5 menit lagi berarti. Memberi isyarat untuk menjawab salam. Jadi ketika ada yang "Assalamualaikum", jangan dijawab. Isyaratnya kalau kita ada di rumah gitu. Atau kita ada gitu ya. Mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita jika terjadi sesuatu saat sholat. Kita tahu ya, ketika ada imam yang lupa, ini saya agak percepat ya, ketika imam ada yang lupa, maka kita yang laki-laki boleh mengingatkan dengan tepuk tangan. Dengan ucapan subhanallah. Lalu yang wanita dengan tepuk tangan. Jangan bersuara wanita. Karena suara wanita adalah aurat. Terutama di sholat berjamaah. Yang ada laki-laki yang campur. Kalau perempuan aja tetap seperti itu ya aturannya. Lalu mengingatkan imam. Tadi sudah ya dengan tasbih atau dengan gerakan dengan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan gini ya. Gini. Kita pukul gitu. Mengingatkan imam, lalu mencolek kaki yang sedang tidur. Itu Rasul saking sempitnya kamarnya, Rasul sholat. Pas Rasul berdiri, Aisyah kakinya dekat ke maksudnya kakinya kalau bisa dibilang mendekati Rasul gitu ya. Rasul biarin. Tapi ketika Rasul sujud, itu posisinya sempit, jadi sama Rasul disenggol kakinya biar dia geser gitu. Pernah kejadian sama Rasul seperti itu. Aisyah yang cerita. Bukan pernah lagi malah, karena memang Rasul rumahnya atau kamarnya sempit banget. Lalu yang 10 menahan orang yang ingin lewat di depannya. Jadi kalau ada orang pengen lewat, kita tahan. Jangan sampai dia melewati kita, makanya harus pakai sitar biar jangan orang lewat, ada tanda kalau kita lagi sholat. Harus seperti itu. Tapi kalau anak kecil yang lewat, itu juga sebenarnya harus kita tahan ya, jangan sampai jangan sampai dilewatin tempat sholat kita. Terutama orang dewasa yang lewat. Lalu yang terakhir menangis. Jadi kalau kita lagi sholat menangis, apalagi kalau yang paham maknanya ya, itu bisa sampai nangis-nangis loh. Itu harus sholatnya dalam keadaan sedih. Oke, next ya. Terakhir, udah habis ya waktunya nih. Terakhir, masih ada 4 menit lagi. Hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini 1, kita yakin adanya hadas. Hadas nih ya. Jadi kita, ini kentut nih kayaknya nih. Karena kadang kentut juga ragu ya. Ini kentut apa bukan? Terus tadi ada yang tanya nih, dari vagina itu kentut apa bukan? Nanti dijelaskan. Jadi sekalian aja nih. Jadi kalau yang dari vagina beda, yang membatalkan itu dari dubur. Yang dari vagina itu biasanya karena kita sudah melahirkan anak, jadi lubang vaginanya kan lebih terbuka ya. Jadi rahim, vagina memang terbuka. Tapi si lubang rahim itu ada katup yang sedikit terbuka, jadi ada angin keluar masuk. Itu bukan kentut, jadi tidak membatalkan. Ibu pasti bisa bedakan ya. Ini kentut dari vagina atau dari dubur. Kalau dari vagina tidak membatalkan. Kalau dari dubur membatalkan. Memang kalau bisa dibilang itu harus diperbaiki sih. Maksudnya dalam arti mungkin dengan senam ya, kita dengan olahraga jadi lebih merapat lagi, jadinya tidak banyak angin yang masuk lewat tadi vagina atau lewat rahim. Ya, selanjutnya meninggalkan salah satu rukun atau syarat dengan sengaja. Kalau lupa, ya namanya lupa nggak ada hukumnya. Tapi kalau sengaja ninggalin karena buru-buru, tapi atau ingatnya setelah itu, oh iya tadi lupa belum tahiyat awal, oh iya tadi lupa nggak kunut, nah itu sujud sahwi. Tapi kalau lupa benar-benar nggak ingat, nggak apa-apa. Ya ingatnya setelah selesai sholat nggak masalah. Tapi ketika di dalam sholat dia sengaja meninggalkan maka itu batal. Makan dan minum dengan sengaja. Ngapain lagi sholat makan minum ya, tapi mungkin aja. Atau tadi ada yang nyelip bukan dibuang tapi ditelan, itu sengaja, itu nggak boleh. Berbicara dengan sengaja bukan untuk maslahatan sholat ya, misalnya tadi bilang subhanallah nggak apa-apa karena kita mengingatkan imam yang lupa, tapi berbicara noh di sono gitu, itu nggak boleh. Atau tuh di situ gitu, atau apalah, itu nggak boleh. Tertawa apalagi. Terakhir, lewatnya perempuan balik, keledai atau anjing hitam di antara orang yang sholat dan tempat sujudnya. Jadi ini 3 orang yang tidak boleh melewati orang sholat. Jadi kalau sampai mereka yang melewati, maka sholat kita otomatis batal. Ya, lebih jelas nanti di pertanyaan. Ini yang nanya sudah mulai banyak.
karena waktunya juga sudah habis. Jadi terakhir sebelum saya sesi tanya jawab, mudah-mudahan dari yang tadi saya sampaikan, walaupun kecepatan ya pastinya ya, karena ini materinya sebenarnya lebih banyak lagi, dan ini pun sudah saya berusaha untuk ringkas-ringkas, pun masih saya belum bisa jelaskan terperinci satu persatu. Namun mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan kita bisa perbaiki perlahan-lahan sesuai kemampuan. Karena kalau kita sudah niatkan diri kita untuk memperbaiki sholat kita, perlahan-lahan kita ikut belajar kajian baik online maupun offline, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kemudahan. Makanya yang penting kita usaha aja dulu. Kalau kita sudah mulai usaha, udah mulai niat, udah mulai bertekad untuk lebih baik lagi sholat kita, maka Allah akan kasih jalan. Jalannya apa salah contohnya? Ya ini, bisa bergabung dengan grup Semarak Ramadan, akhirnya dapat kajian. Ya kan? Ini pasti orang-orang pilihan yang ikut kajiannya. Orang-orang yang ingin lebih paham fikih sholat, atau lebih paham, lebih memperdalam ilmu-ilmu agama kajian Islami yang lainnya yang ada di Semarak Ramadan. Itu salah satunya. Itu salah satu hidayah. Jadi berkumpulnya kita di sini nggak semata-mata hanya karena kita yang mau. Kemauan kita diarahkan untuk bisa ikut grup ini, untuk bisa ikut kajian, itu adalah hidayah dari Allah. Jadi bersyukurlah orang-orang yang dikumpulkan, berkumpul dengan orang-orang soleh, maksudnya orang solehah, jadi kita bisa sama-sama mengkaji. Ya, jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang malas-malasan, yang kerjaannya rebahan, WA-an terus gitu ya. Jadi akhirnya nggak ada kesempatan untuk ikut kajian. Nah, jadi insya Allah ini semua sudah ini takdir terbaik Allah untuk kita, maka kita harus ridho dengan semua takdir Allah. Tapi Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib seseorang selain kalau dia tidak merubahnya sendiri. Jadi maksudnya apa? Tetap kita ikhtiar berusaha mencari ikutin kajian, kita mencari perkumpulan yang soleha, mencari ilmu terus, kita nanti Allah akan terus kasih jalan. Kita sudah ikhtiar, Allah akan bantu. Allah akan beri kemudahan, lalu Allah kasih jalan, lalu Allah kasih petunjuk, dan akhirnya insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya, itu aja mungkin dari saya, karena sudah habis waktunya, kita masuk session tanya jawab. Terima kasih Ustazah. Ini ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ya Ustazah. Langsung, banyak banget soalnya. Ini dari Mbak Evi Fajarianti, ada 2 pertanyaan ini. 1, mengenai dzikir setelah sholat, bolehkah dilakukan sambil berkegiatan? Maksudnya tidak setiap waktu, hanya saja jika waktunya tidak memungkinkan. Yang kedua, yang dimaksud tumak ninah itu berhenti setelah membaca bacaannya atau saat membaca itu sudah bisa disebut tumak ninah. Satu-satu enggak apa-apa saja. Oke. Tadi 2 pertanyaan ya. Pertama, dzikir. Nah, ini sering kali nih ibu-ibu, saya pun termasuk. Kita selesai sholat, baru dzikir sebentar, harus kejar-kejaran sama anak lah, atau ada urusan apalah. Setelah itu ingat cucian piring, atau ingat ke dapur, tadi lagi ngukus atau lagi rebus gitu kan, perlu dimatikan, keterusan nyuci piring gitu kan, biasanya begitu. Nah, itu bisa sambil, baterai saya lowbat, jadi saya sambil nyalakan baterai dulu sebentar. Jadi bisa sambil kita alhamdulillah. Ya, jadi kita ketika berdoa sebaiknya dengan tenang setelah selesai sholat, dan yang penting aja, yang perlu aja. Misalnya kita baca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, terus ayat kursi. Sekiranya itu sudah cukup. Ya, atau kita doakan orang tua kita, itu boleh. Yang singkat aja, yang pasti yang penting-penting, karena yang kalau berlama-lama doa tuh emang enaknya nanti malam pas tahajud gitu ya, pas waktu kita, kalau yang ummahat fillah ya, kalau yang akhwati fillah mungkin belum repot dengan anak, rumah tangga, insya Allah masih nyaman deh, makanya mumpung masih bisa ibadah dengan nyaman,
dimanfaatkan. Nah, jadi boleh ketika kita sambil nyuci piring kita lanjutkan sholat doa kita yang belum selesai tadi, ayat kursinya, tasbih takbirnya misalnya, atau lagi cuci piring, azan. Kita nyuci piring belum selesai, kita tuntaskan sambil jawab doa setelah azan. Lalu setelah itu kita persiapkan untuk sholat. Ya. Jadi tadi itu pertama mengenai doa selesai sholat. Lalu yang kedua, batas tumak ninah. Batas tumak ninah itu bukan, maksudnya gini, batas tumak ninah itu sebenarnya sampai kalau kita bergerak dari i'tidal ke sujud, sampai tulang kita tuh lurus gitu loh. Dalam arti kita tuh benar-benar nepak gitu, benar-benar nepak tanpa bacaan pun gitu sebenarnya. Makanya dianjurkan membaca doa walaupun satu kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu kita bangun, itu udah pasti tumak ninah karena kita udah lurusin tulang kita, lalu kita baca satu kali doanya, itu udah tumak ninah. Apalagi sampai 3 kali. Bacanya jangan tentang hafal ngebut ya, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la. Enggak begitu. Mendingan 1 nggak ngebut daripada 3 tapi ngebut. Ya, 1 kan udah cukup karena sunnah hukumnya. Tapi rugi kalau kita nggak laksanakan. Kalau bisa kita laksanakan 3, itu lebih bagus. Ya, lanjut. Pertanyaannya insya Allah cukup ya. Itu cukup jelas ya. Dari Mbak Dela Neira. Jika saat sholat kemudian terasa ada yang keluar dari nisfi, namun sholat tetap dilanjutkan, apa hukumnya? Karena saat dicek ternyata menstruasi. Ini kayaknya mirip sama ini ya, dari Mbak Yeni Klaten. Kalau keluar keputihan saat sholat, bagaimana? Terus kalau dalam perjalanan pakai celana yang sudah terkena keputihan, apakah sah sholatnya? Ya, sebenarnya ini kemarin udah di bab wudhu, udah dijawab sebagian ya. Nah, ini sebenarnya tadi saya pikir keluar udara. Ternyata jika saat sholat kemudian di tengah sholat terasa ada yang keluar dari nisfi, namun sholat tetap lanjut, apa hukumnya? Karena saat dicek ternyata menstruasi. Kan kita taunya setelah selesai sholat. Jadi sholat tadi kita pokoknya kalau yang keluar baik udara maupun ada rasa-rasa apa yang keluar, lanjutkan aja sholatnya. Yakinkan aja itu nggak najis. Itu sholat. Lalu setelah kita sholat, kita cek tadi kayaknya ada yang keluar, ternyata head, ya yang penting kita sudah selesai. Terlepas Allah mau terima atau enggak, karena kan kita jangankan ibadah itu, jangankan kita sudah melakukan atau pertengahan melakukan ibadah, kita baru niat aja sudah diberi pahala oleh Allah. Apalagi kita lakukan, kita laksanakan, double pahalanya. Itulah hebatnya Muslim ya, orang Islam. Kita niat berbuat jelek itu belum dicatat sama malaikat. Allah belum dianggap, biarin tunda dulu ya malaikat. Jangan ditulis kalau dia akan melakukan perbuatan jahat karena belum dilakukan. Seandainya tidak jadi dia lakukan, makanya nggak dicatat. Kalau seandainya dia jadi lakukan baru dicatat. Tapi beda dengan kebaikan. Ketika kita berniat kebaikan, itu baru niat aja sudah dicatat. Apalagi kita melakukannya. Nah, itu akan lebih banyak lagi pahalanya. Nah, jadi kalau tadi ternyata dicek menstruasi, nggak apa-apa. Makanya ketika sholat biar lebih yakin, kita benar-benar sudah persiapan ya. Jadi kita persiapan berarti kita udah buang hajat bersih gitu ya, atau sudah sikat gigi atau siwak, jadi nggak ada yang nyelip-nyelip, terus nggak ada pengen pipis apa pengen pup gitu. Tapi kalau ini tiba-tiba ternyata dicek menstruasi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi saya jelaskan di awal juga, seandainya yang keluar adalah angin, terkadang keluar angin dari vagina itu tidak membatalkan. Ya, selanjutnya tadi apa pertanyaannya Bu Nikmah? Keputihan. Keputihan. Nah, keputihan ini sebenarnya kan ada cairan yang keluar dari vagina, tapi tidak semuanya membatalkan. Ya, kalau yang membatalkan itu pastinya haid, nifas, selanjutnya mani, ya karena ada sebabnya ya. Perempuan juga kan keluar mani. Selanjutnya, kalau keputihan itu kalau tidak termasuk yang membatalkan, tapi sebaiknya dibersihkan gitu loh maksudnya. Ya, dianjurkan untuk dibersihkan. Jadi sebelum sholat, baiknya dalam keadaan bersih. Kita tahu, kita sadar. Kalau misalnya pakai celana yang kebetulan dia nggak bisa melepasnya, nah ini memang kesulitannya di situ. Kalau kita pakai panty liners atau kita pakai, kalau kayak saya men's pad ya, saya pernah ceritakan saya pakai men's pad sudah lama alhamdulillah. Jadi enak, kita bisa lepas. Kalau sekiranya kita mau pergi lagi, kita pakai men's pad yang baru. Tapi kalau misalnya kita nggak pergi lagi, udahlah cukup
menspadnya kita lepas atau panty linersnya kita lepas, berarti tinggal celana dalamnya saja. Jadi sudah dalam keadaan bersih gitu. Karena pasti nggak nyaman celana kita habis perjalanan jauh atau sudah ada mulai keputihan terus kita sholat kok nggak nyaman. Terus pengen pipis juga kamar mandinya nggak nyaman atau kita belum pengen pipis gitu. Ya. Makanya dibuat senyaman mungkin sebenarnya dengan tadi kita sudah mempersiapkan apa panty liners, apa tadi menspad, atau kita memang cari kamar mandi dulu untuk membersihkannya. Jadi misalnya di celana dalam kita ambil keputihannya itu kita ambil pakai tisu. Nah, tidak membatalkan, hanya saja memang buat lebih nyaman dan lebih bersih, ya, tidak membatalkan. Selanjutnya apa tadi Bu Nikmah? Ada pertanyaan lagi atau sudah yang tadi dijawab? Ya, tadi sudah dijawab. Soal keputihan di jalan ini saya punya pengalaman, Ustazah. Waktu ke Lombok ditanya sama bapak-bapak gitu kan, kita satu rombongan. Ibu enggak sholat? Iya Pak, kotor baju sama dalamannya. Dibilang gini saya, ya itulah ibu-ibu sudah tahu kalau setiap perjalanan mesti kotor, kenapa enggak Mbak bekal celana dalam atau baju ganti? Rasanya madek. Mulai itu ya adalah sekali bawa bekal. Sekarang alhamdulillah jadi sering bawa bekal celana dalam kemana-mana. Iya. Mau naik motor, naik mobil, mau perjalanan jauh atau dekat sebenarnya lebih nyaman bawa itu. Kalau saya memang pakai menspad terkadang nggak perlu bawa juga karena perjalanannya nggak jauh-jauh amat, tinggal dibuka dan sisanya pakai celana dalam gitu. Selain itu juga tadi bagus banget Ibu masukannya. Jadi selain prepare, tapi kita juga perlu yakinkan diri kita kalau kita itu pakaian kita itu sebenarnya nggak kotor, terkadang kita merasa kecipratan dianggapnya kotor, najis, enggak. Cuma kadang nggak nyaman aja karena keringetan, pengennya sampai rumah ganti baju atau kalau perlu pengen mandi dulu walaupun di mana-mana gitu. Biasanya kan ibu-ibu gitu. Ya yang penting jangan dipersulit lah, dipermudah aja karena memang ibadah itu tidak menyulitkan, insya Allah. Ini pertanyaan dari Mama Haiba. Misal kita lalai sholat tidak di awal waktu, misalkan asar jam 3, namun sholatnya jam 4, tapi pas mau sholat ternyata haid. Padahal mungkin saja kalau sholat di awal waktu belum tentu haid. Bagaimana hukumnya? Wajib qadha atau bagaimana? Ya, nah sebenarnya di sini juga ada ikhtilaf ya. Jadi kalau kita waktunya sholat kita nggak langsung buru-buru, ternyata pas udah kita tunda sebentar, ternyata keluar haid. Ini sebenarnya untuk sholat yang ini ada ulama yang mewajibkan qadha, ya. Tapi ada ulama yang tidak mewajibkan qadha karena sebenarnya bisa jadi pada saat keluar darah di celana itu sebenarnya dia udah keluar dari sebelum jam 3 bisa jadi gitu. Atau intinya memang karena dia udah mau sholat baru ketahuan kalau dia haid, berarti tidak perlu qadha. Jadi kalau seperti ini kondisinya ada dua pilihan. Silahkan dikodok karena yakin merasa ini bisa jadi keluar haidnya setelah adzan asar, atau tidak dikodok karena memang masih waktunya asar masih ada, jadi masih diperbolehkan, jadi tidak melakukan kodok, tidak apa-apa. Yang penting tidak menjadi rasa was-was atau khawatir, tapi lebih hati-hati lebih baik. Ya, jadi kalau tidak kita biasa di awal waktu mau sholatnya, atau bisa jadi kita sudah wudhu dari zuhur, kita sampai asar masih punya wudhu, karena biasa seperti itu. Kalau yang nggak biasa sulit ya. Kalau saya sudah biasa, jadi ketika kita ingin sholat asar sudah biasa langsung sholat saja, karena kita belum batal. Tapi setelah selesai sholat kita temukan ternyata ada cairan yang ternyata haid misalnya. Ya udah insya Allah kita sudah masuk sholat kita terima atau enggak, atau sudah haid atau belum itu Allah alam, hanya Allah yang tahu. Karena kita menemukan haidnya selesai sholat, itu juga bisa dibilang hampir sama ya kasusnya. Ya, insya Allah jelas ya, karena pertanyaan lain juga masih ada. Nah ini dari Mbak Dewi Kurniasari, ini saya ingat pertanyaan pekan lalu. Jika berkendara saat masuk waktu sholat, apa diizinkan sholat dalam mobil dan bertayamum, atau menunggu sampai tujuan? Ini kalau kita sholat di kendaraan, itu bisa kita bertayamum. Kan tadi saya bilang ya, tadi kan kalau kita biasa menjaga wudhu, enaknya kita bisa langsung sholat. Itu enaknya. Makanya terkadang kita kalau mau pergian jauh, kan kita wudhu aja dulu.
Nanti kalau kita bisa sholat di kendaraan, alhamdulillah. Kalau sekiranya kita bisa, sekarang banyak rest area ya, satu rest area lebih nyaman juga silakan. Tapi kan terkadang kesulitan, apalagi kondisi Jakarta yang macetan, aduh sulit banget diprediksi. Waktu maghrib lagi ya, misalnya waktunya sangat pendek. Jadi ketika kita sholatnya di kendaraan, itu yang perlu diperhatikan apa tadi? Tadi bersucinya dengan tayamum boleh, kalau memang kita sudah batal wudhunya, atau memang sebelumnya kita tidak berwudhu. Yang kedua, bagaimana dengan kiblatnya? Kita kondisinya nggak memungkinkan dong untuk nyari kiblat, orang namanya mobil atau kendaraan apapun pasti nggak bisa menghadap kiblat terus, gitu ya. Terus apakah sholatnya harus, kalau nggak salah belum lama viral ya di kereta, ibu-ibu sholat pakai sejadah gitu kan? Bukan seperti itu sholat di kendaraan. Jadi sholatnya tetap duduk, posisi kita duduk, kursi kita nggak perlu nyari posisi orang yang menghadap kiblat, karena kan kereta lah, mobil lah, pesawat juga itu akan berpindah-pindah kan. Nah, jadi kita duduk aja di posisi duduk kita, lalu kita sholat sebagaimana gerakan sholat orang duduk. Gitu, seperti orang kalau kita lagi sakit kan kita sholatnya duduk. Ya udah seperti itu. Takbiratul ihramnya sampai tahiyatnya. Ya. Karena kita khawatir nanti pas sampai tujuan kita nggak kedapetan waktu sholat. Sedangkan itu tidak boleh dijamak. Ya, misalnya kita masih perjalanan yang safarnya itu belum masuk 80-an kilometer itu. 85 ya. Jadi masih dari sini ke Bogor kan belum sampai, belum dianggap pesawat, tergantung Bogor ya. Mungkin kalau Bogornya ujung banget kali ya, itu ya yang secara kita bukan ngukur waktu tapi ngukur jarak. Ya, itu walaupun kalau misalnya naik pesawat bang cepet gitu kan, tapi kalau ngukur jarak itu memang sudah boleh safar, dianggap safar, jadi udah boleh jamak. Itu silahkan mending dijamak kita sholatnya, baik qobliyah jamak takdim atau jamak takhir. Gitu. Yang jelas kita sudah keluar dari rumah, lalu kita menuju satu tempat, lalu kita sholat jamak takdim dulu, atau nanti sudah sampai tujuan baru jamak takhir. Sebenarnya ada beberapa ulama juga membolehkan kita bukan karena safar, tapi bukan karena jarak safar, tapi karena kita bepergian misalnya di Jakarta gitu. Ini sebagian ulama ya. Di Jakarta kan macet-macetan. Kita mau sholat tapi kesulitan, kita belum berwudu, kita pakaian juga nggak nyaman, atau bisa dibilang tadi ada keputihan lah, atau kita inginnya kita ganti. Itu yang akhirnya kita jamak maghrib dan isya karena sabab udzur tadi, gitu. Itu boleh sebenarnya, tapi sebagian ulama, ini bocoran aja, ya. Tapi kalau yang sebenarnya jumhur atau ulama mengatakan itu boleh dijamak. Jamaknya karena kita ngikutin jarak safarnya. Makanya kalau masih dekat kan nggak boleh dijamak. Gitu ya. Tapi kalau misalnya karena kita memang udzur, nggak memungkinkan untuk segera sholat ya, kita juga harus ganti-ganti semuanya, maka itu boleh dijamak. Itu mungkin jawabannya ya yang lebih tepat. Tadi yang penting sholat di kendaraan bukan harus menghadap kiblat, pakai sejadah digelar, bukan. Seperti orang sakit saat duduk. Sholat duduk saat sakit maksudnya. Jelas ya insya Allah. Insya Allah jelas. Ini pertanyaan hampir sama. Dari ini Didin ini Bapak atau Ibu sama Bu Yaya. Yang pertama, anak laki-laki yang sudah khitan, bolehkah makmum ke guru perempuannya? Terus satunya, anak laki-laki bisa atau tidak makmum dengan ibunya? Terus ada. Ini saya perlu luruskan dulu nih definisi jadi imam, yang boleh jadi imam bukan ya. Jadi bukan masalah khitan atau enggak khitan, itu orang dulu memang suka bilang gitu. Kalau belum dikhitan nggak boleh jadi imam, gitu kan katanya. Padahal bukan masalah khitan atau tidak khitan. Jadi ini anak mumayyiz atau enggak. Ini anak sudah bisa membedakan yang baik atau benar atau enggak. Karena sebenarnya kalau anak sekarang, saya sih jangankan yang mumayyiz ya, yang udah balik aja belum tentu bisa jadi imam. Karena anak sekarang pemahaman agamanya masih pas-pasan. Lain hal memang anak punya kelebihan karena pesantren atau memang pendidikan yang bagus, dia belum balik pun sudah boleh jadi imam. Jadi bukan karena khitan atau enggak khitan.
Ya kalau khitannya apalagi orang Sunda ya, orang Jazirah Arab tuh kalau khitan tuh 2 bulan, usia baru lahir 7 hari udah khitan. Gitu kan? Ya, kalau mungkin orang Jawa umumnya memang SD baru khitan, orang Betawi juga gitu. Tapi Sunda itu biasanya TK atau usia-usia kecil sekali. Jadi patokannya bukan khitan, itu yang pertama yang harus diluruskan. Tapi mumayyiz, tamyiz, dia sudah bisa membedakan yang baik atau benar, atau dia memang sudah layak untuk jadi imam. Nah, Imam Syafi'i aja saat itu masih kecil sudah jadi imam, karena memang kompeten, memungkinkan. Banyak ya, beberapa saya temukan anak-anak yang hafal Quran, Masya Allah masih SD, belum masuk kategori balik, ya masih jauh bisa dibilang, usia 8 atau 9 tahun, tapi baca Qurannya sudah bagus, gerakan sholatnya sudah bagus, itu boleh jadi imam. Baik mengimami ibunya, guru perempuannya, bahkan bapak-bapak. Itu udah boleh, tapi jarang, ya jarang, tapi pernah ditemukan. Maksudnya itu udah contoh juga Imam Syafi'i ya, pernah mengimami saat masih kecil. Tapi karena beliau sudah punya kemampuan. Ya ada kelebihan dibanding anak-anak umumnya. Anak sekarang juga ada, cuman jarang sekali. Jadi patokannya bukan khitan atau tidak khitan untuk menjadi seorang anak laki-laki untuk jadi imam. Juga kalau ibunya gitu. Kalau saya sih lihat kondisi anaknya ya. Kalau nih anak, saya sering kali kan, saya sholatnya di rumah. Anak saya juga kan nggak selalu di musola atau di masjid. Jadi kalanya sholatnya sama saya. Padahal umurnya sudah mau 10 tahun, tapi tetap saya yang jadi imam. Gitu. Karena saya masih lihat dia belum ada khusyuk, ya maksudnya belum inilah sholatnya gitu, belum tepat lah. Jadi saya juga nggak nyaman gitu untuk bermakmum kepada anak ini. Tapi kalau anak saya udah balik, nah itu baru saya jadi makmum. Nah, kan yang kita tahu ya anak kita baliknya kapan, karena dari awal harus kita bonding, ada kedekatan. Dari awal anak-anak kita sebelum waktunya balik, kita sudah kasih pencerahan, pengetahuan. Nina, kalau balik tuh anak laki seperti ini loh, anak perempuan seperti ini loh. Jadi ketika waktunya balik, mereka udah tahu. Kalau yang anaknya suka cerita nanti, mah aku semalam lebih basah loh, aku keluar cerita. Oh berarti kamu udah balik ya, nah Masya Allah, bukan takut-takut, ayo lo, udah balik lo. Oh bukan, tapi sudah ada pencerahan, udah ada edukasi dari sebelum mereka balik. Jadi setelah pas menemukan masa balik, mereka nggak kaget lagi harus ngapain aja, mereka tahu. Ya, bahkan baiknya memang anak-anak sebelum balik itu masih sama ibunya. Jadi kalau sudah balik silakan dilepas ke pesantren atau kemana. Atau kalau memang terlanjur harus dipesantrenkan sebelum balik, itu jauh sebelum masuk pesantren sudah difahamkan apa itu balik. Jadi nanti ketika kamu balik, kalau anak laki mungkin nggak perlu cari ibunya kali ya, nggak terlalu lebay kayak anak perempuan. Gitu. Kalau anak perempuan kan, ma aku udah darah gitu kan, aku haid gitu. Itu kan perlu dikuatkan. Ya berarti kamu sudah besar nak, sudah dewasa. Ini kamu tuh sudah dewasa maksudnya, walaupun dia baliknya usia 9 atau 10 tahun. Jadi harus difahamkan. Jadi dia lebih ada kekuatan, ada bonding. Jangan bingung sendirian. Yang salah kalau orang tuanya nggak ada bonding dengan anak nggak ada kedekatan dengan orang tua. Yang akhirnya ketika dia haid, tanya sama temennya yang seumuran, yang nggak tahu apa-apa. Waduh kacau. Gitu nantinya. Makanya bangunlah kedekatan dengan anak ya dari mereka masih kecil sampai menjelang balik. Ya karena nanti kalau sudah balik, bahkan sudah lebih besar lagi, sudah sulit diarahkan, sudah sulit diintervensi. Itu nanti tinggal orang tuanya ada yang kewalahan. Ya nanti insya Allah paham ya untuk masalah imam, bukan berpatok pada khitan atau tidak khitan. Ini ada pertanyaan yang sama, tapi sebelumnya gini saja. Ketika sedang sholat dan datang kantuk yang tidak bisa ditahan, hukumnya bagaimana? Apakah sama dengan menahan hajat? Bersama sekalian sama yang ini. Ada 2 pertanyaan yang sama. Mbak Eja sama Mbak Nikmah Idris. Kapan makmum baca Fatihah saat sholat jahar? Rakaat 1 atau kedua? Yang kedua mirip. Saat sholat jamaah, makmum juga wajib membaca bacaan yang dibaca imam atau cukup bacaan yang menjadi rukun saja. Selebihnya cukup mendengarkan saja. Gitu. Ya. Ketika sholat jamaah itu maksudnya. Ini pertanyaannya banyak banget ya. Saya benar-benar ingat nih. Yang pertama tadi apa? Ngantuk. Apakah sama dengan tahan hajat? Bisa dibilang ya, karena
ngantuknya yang berlebihan itu, saya soalnya kan pernah pesantren. Itu kalau kan kita pesantren bisa tidur malam atau enggak bangun tahajud, jadi pas sholat subuh tuh ngantuk banget. Dan saking ngantuknya, kadang kita sujudnya, orang udah pada bangun, kita masih sujud, kelewatan orang udah tahiyat akhir, kita baru bangun. Itu kan kelewatan kan, berarti ini masih anak-anak sih. Jadi intinya apa, kalau udah ngantuk banget kelewatan gitu, kita nggak ketahanan, sama aja. Jadi kayak kita buang hajat, kita nahan hajat, yang akhirnya kita nggak nyaman sholatnya juga kan, pastinya nggak sadar, jangan kan ngantuk. Coba bayangkan kalau kita, atau kita ingat-ingat lagi, saat kita nguap saat sholat. Makanya saat nguap saat sholat itu makruh. Kenapa? Karena saat nguap itu kan sesaat aja, gitu kan. Itu sesaat itu, detik-detik kita nguap itu kita nggak sadar. Coba kita nggak menyadari apapun. Jadi benar-benar kayak kayak ngantuk yang berlebihan itu. Jadi itu pun makanya saat nguap itu kan harusnya ditahan, bukan dikeluarin nguap gitu ya, kita tutup tapi jadi nguapnya itu ditahan, yang jangan sampai mengeluarkan udara atau apalagi suara. Karena orang nguap yang sampai berlebihan, gitu kan, karena nggak ditutup jadi bersuara besar. Tapi kalau ditutup insya Allah nggak bersuara. Tapi lagi sholat pun jangan ditutup ketika nguap, tapi ditahan. Gimana caranya nguap itu tadi nggak terlaksana gitu ya. Gimana efek dari ngantuk nguap tadi. Makanya tadi ngantuk yang berat itu bisa dibatalkan saja, dia wudhu lalu dia sholat lagi. Sama halnya dengan dia menahan hadas, dia nahan pipis atau pup, dia sholat, dia batalkan lalu dia wudhu yang sempurna biar dia ngilang. Atau kalau perlu ngopi dulu deh, misalnya gitu kalau yang ngantuk. Atau apa kayak aktivitas apa yang bikin dia nggak ngantuk. Kalau hadas kan buang hadas kita buang dulu, pipis dulu atau pup dulu biar kita nggak atau pengen kentut kan nanggung nih sayang udah mau selesai sholatnya pengen kentut lagi. Ya lepas aja kentutnya, jangan ditahan. Tiba-tiba kan suka tut gitu kan. Malah nggak sampai akhir juga sholatnya jadi percuma. Ya, itu yang tadi nahan ngantuk. Yang selanjutnya apa, Bu? Ketika menjadi jamaah sholat jahar, oh iya, sholat Al-Fatihahnya. Jadi ketika kita sholat jahar, kalau menurut Imam Syafi'i, kita bermakmum, jadi makmum, bacaannya imam adalah bacaan kita. Walaupun kita makmumnya masbuk. Kan kita makmum masbuk itu datang pas imam lagi ruku. Atau kita datang imam baru selesai Al-Fatihah atau baru selesai surat. Kan kita siap-siap, kita takbiratul ihram. Pas kita mau takbiratul ihram, imam ruku. Boleh nggak kita ikutin? Boleh. Kita masih masuk tuh ketika imam baru ruku. Karena selesai kita takbiratul ihram, kita dapat di ruku imam. Kalau kita dapat rukunya imam, kita dapat 1 rakaat. Tapi ketika kita nggak dapat rukunya imam, jadi pas kita mau takbiratul ihram, imam i'tidal, itu udah nggak dapat. Tapi tetap kita lanjutkan takbiratul ihram kita. Kita ikuti imam i'tidal. Imam sujud, kita ikut sujud. Walaupun kita ketinggalan 1 rakaat. Nah, dari sini udah kita bisa pahami. Orang yang masbuk saja itu bisa dapat 1 rakaat. Yang ketinggalan, yang mendapatkan imam sedang ruku. Jadi rukunya bareng lah sama imam istilahnya. Tapi dia nggak dapat, jangan Al-Fatihah, surat pun dia nggak dapat. Itu saja sudah dikategorikan dapat 1 rakaat. Padahal kita tahu, la sholata liman la fatihah talak. Tidak dikatakan sholat kalau dia tidak mendapatkan, tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi nggak dapat 1 rakaat kalau dia nggak dapat 1 Al-Fatihah gitu istilahnya. Tapi batasannya oleh Imam Syafi'i, untuk yang masbuk saja dapat 1 rakaat dengan dia sampai di batas rukunya imam. Kalau dia sholat, datang imam lagi baca surat, bukan berarti kita nggak boleh baca Al-Fatihah. Salah. Kita datang sholat takbiratul ihram, ikuti dengarkan bacaan imam. Kalau sholat jahar gitu, dengarkan bacaannya imam. Kenapa? Karena imam lagi baca surat, udah dengerin. Al-Fatihah kita gimana? Udah ditanggung imam. Karena bacaan imam adalah bacaan kita, istilahnya gitu. Kalau sholatnya sir, bagaimana? Ketika sholatnya sir, maka kita baca Al-Fatihah saja, nggak perlu baca yang lain-lain. Misalnya iftitahnya, karena iftitah juga kalau yang kita pahami ya sekarang, yang kita udah tahu, kan dulu kita baca iftitah panjang ya. Allahu Akbar kabiro ini wajahtu gitu ya. Terus ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu kan panjang banget. Kan saya waktu ngikutin kajian Ustaz Adi Hidayat, jadi ada perbedaan pendapat tentang iftitah, cukup baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira
subhanallah bukrata wa asila. Udah sampai situ aja. Iftitah yang dianjurkan. Karena kalau mau baca yang ini wajah tuh, itu nanti kita harus tuntasin bacanya yang panjang. Daripada kita tuntasin yang panjang tuh bukan seperti yang kita hafal selama ini, lebih panjang lagi hadisnya ada. Jadi pilihlah yang memang cocok sama kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu boleh, ada. Itu pun panjang juga. Lebih panjang dibanding yang kita hafal selama ini. Itu kan biasanya bacaannya sholat Muhammadiyah ya, Allahumma ba'id baini. Tapi kita nggak membedakan lah, yang jelas semuanya boleh, bisa. Tapi saya pilih tadi yang memang dipilihkan Ustadz Adi, yang simple dan memang sesuai hadisnya. Jadi nggak ada nggak setengah-setengah lah. Itu jadi ketika kita sholatnya masbuk atau ketika kita sholat sir, dapati imam sudah mulai takbiratul ihram, udah mungkin di pertengahan sholat, kita langsung Al-Fatihah yang kita kejar, ya, karena memang itu yang wajibnya. Ketika kita Al-Fatihah belum selesai, kita ruku, ya udah, nggak apa-apa. Ya, berarti kita sudah diwakili oleh imam. Yang penting kita masih dapati rukunya imam, itu kita baru dikategorikan dapat 1 rakaat. Ya, itu tadi yang menanyakan tentang makmum baca surat Al-Fatihahnya sholat jahar rakaat pertama dan kedua. Jadi yang pertanyaan yang kedua apa ya tadi, saya ada hubungan dengan sholat subuh dengarnya? Bukan subuh, ini yang sholat jamaah makmum tadi itu sama wajib membaca bacaan yang dibaca imam atau cukup bacaan yang menjadi rukun saja. Kayaknya sudah terjawab baru. Sudah terjawab ya. Jadi bahkan yang kita anggap rukun aja Al-Fatihah saja sudah terwakili oleh imam. Iya. Kalau yang namanya sholat berjamaah seperti itu. Kalau yang satunya itu ya terjawab juga sebenarnya ya. Kan kapan sudah baca sekalian Fatihah saat sholat jahar rakaat 1 atau 2. Artinya yang rakaat pertama yang ketika imam baca itu kita sudah diwakili sama imam gitu kan ya. Kita masuknya sudah dapat gitu ya. Tuh, makanya tadi saya menjelaskannya tidak hanya berdasarkan pertanyaan tapi secara global yang saya sudah pahami dari pertanyaan umumnya itu biar paham. Kita lihat dari segi masbuk saja sudah dapat. Ya. Ini waktunya habis tapi ada satu. Iya, waktunya udah habis, pertanyaan masih banyak ya. Lanjut kita tuntaskan enggak apa-apa ya, Ustazah. Kenapa? Enggak, tinggal 1. Oh, boleh. Silakan kalau tinggal 1. Ini tentang sholat subuh. Ketiduran terus tertinggal sholat subuh, dikodoknya pagi itu atau nunggu besok waktu subuh. Dan kalau kehujanan boleh nggak sholatnya kita jamak? Udah itu. Sholat kehujanan gimana maksudnya? Kalau di perjalanan hujan kita basah, boleh nggak sholatnya kita jamak? Terus yang satu tadi kalau istilah tertinggal sholat subuh ya? Ya, ketinggalan. Ketiduran atau besok pagi. Ya, jadi kesimpulannya gini, kalau kita kodok sholat, itu mau sholat subuh, ketiduran sholat subuh, bangun-bangun udah lewat subuh, udah duha, bahkan udah berangkat zuhur misalnya. Atau bahkan udah lewat zuhur, kita baru bangun belum sholat subuh misalnya kan. Jadi sholat apapun yang kita karena ketiduran, atau bahkan kelupaan jarang ya, tapi ketiduran, itu kan ketiduran yang akhirnya kita kelewatan waktu sholat, itu jangan nunggu besok. Jangan besok nunggu sholat subuh besok dulu, baru sholat subuh 2 kali gitu. Salah. Tapi laksanakan segera setelah dia ingat, setelah dia bangun. Misalnya ketiduran bangun, dia pas zuhur bangun, dia wudhu, dia boleh sholat subuh dulu 2 rakaat qadha atau sholat zuhur dulu yang 4 rakaat tadi. Ya, jadi disegerakan. Namanya qadha itu harus disegerakan. Jangan atau yang tadi kehujanan, mulai dijamak apa enggak. Nah, ini sebenarnya kasus kehujanan. Ini bukan sholat subuh ya, yang kehujanan. Jadi kalau sholat subuh kan waktunya ya agak panjang lah lumayan. Tadi misalnya saya bicara sholat maghrib. Kita di perjalanan, kita nggak nyaman. Ini batas perjalanan kita lagi nggak safar, yang nggak boleh jamak. Ya, tapi kalau kita, ini ada pendapat ulama yang membolehkan kita boleh jamak dengan isya setelah kita sampai di rumah. Karena alasannya udzur, karena tadi pakaian belum bisa diganti, atau tadi karena kehujanan gitu kan, kita nggak bisa keluar mobil juga, hujan yang deras banget, kita di mobil pun kita nggak bisa misalnya sholat, kita belum wudhu, kita mau tayamum merasa nggak nyaman karena kita yakin ini mobil bersih atau baru, nggak ada debunya misalnya.
Kan kita butuh keyakinan kan gitu. Tapi kalau kita bismillah yakin ini mobil ada debunya gitu. Kita silakan tayamum, sholat seperti halnya sholat di kendaraan itu boleh. Malah dianjurkan seperti itu yang dianjurkan, sholat di kendaraan. Karena agar tidak ketinggalan waktu. Itu hanya pengecualian aja yang memang alasannya karena udzur yang dia perlu menjamak sholat. Ini sebenarnya ada, ini mungkin sudah menjawab ya. Ini saya baru lihat di atas ada pertanyaan, ini saya bisa jawab sedikit nih. Untuk sholat aurat muka dan telapak tangan, beredar video salah satu ustadz yang saya lihat jika Oh orang sujud, iya, terlalu. iya, jidat, hidung, dan telapak tangan ketika sujud terhalang mukena atau Iya. himar tidak menempel sejadah, sholat tidak sah. Bagaimana Ustaz? Sementara ketika kita sujud mukena atau himar terkadang terhampar. Nah, jadi muka dan telapak tangan emang inian kita apa yang harus nempel, tapi bukan berarti tadi himar sama aja, sebenarnya himar sejadah sama aja nggak masalah karena kan mukena kita kan lebar gitu ya, itu nggak apa-apa. Memang saya malah baru tahu nih ada yang mengatakan itu tidak boleh. Dulu saya waktu masih kecil itu mukena harus ditarik, jangan sampai menutupi tempat sujud karena jidat kita harus nempel ke tempat sujud gitu ya. Ya Allah alam ya, ini saya nggak bisa jawab secara detail, tapi yang saya tahu, yang saya pelajari, jidat, hidung, dan telapak tangan itu harus tempel ke tempat sujud, walaupun ketutup mukena nggak masalah. Karena kan kita udah terbuka wajahnya, tapi mukenanya itu kehampar, sama aja kita sholat di atas sejadah, itu nggak masalah. Bahkan terkadang saya juga nggak pakai mukena, ini punggung tangan saya kelihatan karena saya mengambil pendapat ulama yang membolehkan. Jadi tangan atas bawah boleh kelihatan. Kan kalau Imam Syafi'i bawahnya aja yang boleh kelihatan, atasnya enggak. Ya memang kita tergantung keadaan juga ya, lihat sikon juga memungkinkan atau enggak kita pakai mukena. Kalau bajunya panjang enak bisa ditarik-tarik ya, jadi nutupin semuanya. Ya, itu aja mungkin jelas ya, insya Allah. Udah waktunya sudah habis, sudah lewat malah. Iya, alhamdulillah. Terjawab semua, ternyata tadi yang terlewat. Iya, alhamdulillah. Karena saya baru lihat nih. Iya. Diajak foto dulu ini, Mbak Alif. Monggo silahkan bisa on cam Ibu. Ini yang tercapture yang on cam aja ya. Udah siap? Oke. Siap. Masih ada yang nyalain video. Oke, sudah? Oke, saya ambil ya videonya ya, fotonya 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Ini saya setting yang tidak muncul wajah, nggak kelihatan. Oke, saya foto lagi satu kali lagi, 1, 2, 3. Sampun matur nuwun. Sama-sama Ais. Khair, monggo Ustazah doa dan penutup. Ya, sebelum ditutup di akhir saya closing statement ya. Apa yang saya sampaikan ini pastinya itu hasil belajar saya. Mudah-mudahan itu benar. Kalau memang ada yang salah boleh dikoreksi kapanpun, saya siap karena nanti kan direkam ya, ada rekamannya. Silakan kalau misalnya ada yang mau sharing atau memperbaiki atau mau diajak diskusi, karena gimana pun juga saya manusia biasa, tidak luput dari banyak kesalahan, dan kalau memang benar bisa diikuti, bisa menjadi bahan pelajaran, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wa'alaikum. Sebelumnya kita tutup dengan baca istighfar dan doa kafaratul majelis saja langsung ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bunda Ais, pengurus MSS, Ustazah Nikmah, Ustazah Aisyah, semuanya. Maaf lahir batin. Sama-sama. Ya, sehat selalu. Amin. Sehat walafiat semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih sharingnya. Ustaz ya. See you live ya.